kalian dan aku bakal masuk ke cerita gila ini. Tokoh utama kita sadar dia beda jauh dari pahlawan beruntung yang punya bakat dan harta melimpah. Tapi dia nol besar, sambil genggam uang receh. Dia sadar hidupnya lebih parah dari sekadar biasa aja. Lihat petualang sukses bawa harta, dia merasa jadi manusia paling menyedihkan. Namun, teringat pesan gurunya, dia mengepal uang itu kuat-kuat. Sang guru pernah bilang, kamu gak harus jadi lebih kuat untuk bisa mengalahkan musuh. Di depan monster raksasa, dia ingat, kalau gak bisa lampaui kekuatan musuh, bikin musuh itu jauh lebih lemah darimu. Dia langsung merapal lingkaran sihir kutukan rumit. Jurus takdir akhir menghancurkan pertahanan sihir musuh. Lalu kelemahan besi perlahan menguras darah dan mana mereka. Efek kutukan itu langsung menyebar ke semua monster, menghisap habis tenaga mereka. Dikelilingi monster lemas, dia mengumpulkan energi listrik untuk serangan penentu. Tapi tiba-tiba, satu musuh kuat menerjang, bikin kaget di tengah mantra. Ledakan terjadi. Tapi tamengnya berhasil menahan. Maju bawa senjata raksasa, dia siap serangan balik. Skill ejekan si kuat diaktifkan, melipat gandakan daya hancur lawan. Level tinggi dan menahan rasa sakit. Berbekal kekuatan itu, dia mengamuk. Maju tanpa henti, palu besarnya diayunkan ganas. Pukulan mob itu langsung meremukkan satu monster raksasa. Dia terus menyambung serangan, memukul mundur musuh lainnya. Dia tersenyum gila, menikmati pertarungan saat energi meluap. Musuh mengepung, tapi dia tetap berdiri kokoh. Di tengah kilatan energi, sang guru pernah bilang satu aturan penting. Lemahkan musuhmu dulu, lalu habisi dalam satu pukulan mematikan. Sang guru sangat menekankan, butuh 2 pukulan berarti gagal telak. Intinya, musuh harus mati dengan satu serangan absolut. Sambil menyerang lagi, dia merasa ini adalah gaya bertarungnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, serangan petir puncaknya menyambar, menghanguskan monster. Tersenyum puas, dia membuktikan ngerinya master kutukan. Latar kini pindah ke Brave New World, sebuah game VR. MMORPG dunia terbuka yang super luas. Game ini tawarkan kebebasan mutlak di kota fantasi ramai. Dunianya membentang jutaan kilometer persegi, miliaran NPC, dan konten yang tak ada habisnya. Berkat simulasi panca indera sempurna, ini terasa nyata. Tapi dia jujur gak peduli fitur itu. Dia main karena satu alasan lain. Alasannya murni demi uang, harta dalam game bisa dicairkan jadi duit asli. Sadar bisa kaya dari game, dia main mati-matian selama setahun, memilih kelas biasa penyihir elemen. Dia berlatih gila-gilaan buat jadi kuat. Usaha kerasnya bikin dia memimpin serikat gamer dengan 200 anggota. Berdiri bangga bersama teman-temannya. Sesudah panen besar di penjara bawah tanah, dia ngitung hasil jarahan ini, bisa bikin hidup enak. Saat ditanya cara nemuin lokasi rahasia ini, dia cuma senyum misterius. Merasa berbakat ngegame walau miskin di dunia nyata, dia ogah nyerah sama hidup. Baginya, game ini satu-satunya jalan bertahan. Tapi di masa kini, dia sedang dikejar, melintasi hutan hujan, lari dari orang-orang bersenjata. Para pengejar teriak kasar, saling nyuruh tangkap pemuda itu yang susah payah kabur. Kehilangan jejak, karena hujan lebat, preman itu. Ngeluh gak bisa lihat jelas, mereka yakin dia lewat sini, dan mulai menyebar. Sembunyi dekat situ, dia mengumpat serikat Genesis yang sedang memburunya. Genesis adalah guild super kuat yang menguasai game ini. Parahnya, merekalah yang menghancurkan serikat gamer ciptaannya. Sok lihat jurang perbedaan kekuatan, dia meratapi nasib karena gak bisa melawan sama sekali. Tiba-tiba peringatan sistem muncul, dia udah login 47 jam non-stop. Peringatan lain bilang main kelamaan merusak tubuh aslinya, tapi dia teriak mau kemana lagi? Kalau keluar, dia cuma balik ke kamar bawah tanah bau dan kapsul VR usan. Demi melawan Genesis, dia sampai utang besar buat beli item mahal, malah dihianati. Pengkhianat mencuri segalanya, cuma sisakan sampat dan tongkat sihir pudar misterius. Kelelahan di hutan, mulai mikir apa semuanya tamat. Sambil menangis, dia mempertanyakan takdir. Udah berjuang mati-matian, masih aja gagal. Dia mencakar lumpur, marah, karena semua pengorbanannya sia-sia, sambil teriak kenapa selalu kalian pasti setuju kan? Terkadang hidup emang sekejam itu. Tiba-tiba, kakek tua muncul dan bilang alasannya, karena dia lemah.
Kakek itu jelaskan dunia punya hukum rimba. Yang lemah akan diinjak. Jadi nangis tuh percuma, bikin dia kaget. Si kakek malah mengejeknya mirip pengemis pucat cari simpating. Jelas aja, dia emosi. Dia nyuruh kakek itu, pergi aja. Tapi kakek itu tersinggung, karena gak sopan. Tiba-tiba, ada yang bikin matanya melotot nyeri. Dia lihat preman melompat mau menebas kakek itu, dan langsung teriak. Awah, suara benturan keras terdengar dari semak-semak. Preman lain malah ketawa mengejek temannya yang nekat maju sendirian. Salah satu dari mereka mulai bahas hal lain soal targetnya. Adegan kembali ke aksi kejar-kejaran. Pemuda itu lari ngos-ngosan sementara si kakek santai aja ngikutin sambil nanya, kenapa belum keluar? Preman itu gosip kalau dia terus di game karena dunia nyatanya penuh utang kayak neraka. Dengar itu, dia putus asa karena gak punya senjata. Tapi, dia tetap nyuruh si kakek kabur dari tempat bahaya ini. Para preman ketawa, mikir kakek itu cuma NPC, dan mengejeknya yang sok peduli. Mantan teman yang berkhianat bilang dia selalu sok suci, padahal cuma pura-pura baik. Dia langsung sok kenal wajah pengkhianat itu. Dia menuduh Kim Jin-woo pengkhianat, tapi Jin-woo menolak sebutan kasar itu. Jin-woo dingin, bilang dia pindah kubu demi tawaran yang lebih besar. Dia menangis karena udah anggap Jin-woo keluarga dan gak percaya. Jin-woo mendecih muak bahas keluarga. Dia menuduhnya cuma pakai anggota guild jadi pion pelindung dari Genesis. Dia ngejek keluarga itu omong kosong, cuma kelompok sukses yang rukun. Pamer tongkat curiannya, Jin-woo sombong bilang cuma uang dan kesuksesan yang penting. Dia sadar Jin-woo lah yang mencuri senjata andalannya. Jin-woo meremehkan tongkat jeleknya, lalu pamer bakal memakainya lebih baik saat apinya berkobar. Dengan tongkat itu, Jin-woo melepas sihir api raksasa ke arahnya. Ledakan api itu langsung menelan daratan tempatnya berdiri. Teman-teman Jin-woo sampai merinding lihat betapa kejamnya dia. Si lama harus dihancurkan, Jin-woo menganggapnya cuma sampah. Tiba-tiba si kakak membentak Jin-woo. Bilang sampah sekalipun tak pantas mengkhianati dan menertawakan orang baik. Mengumpulkan energi petir mengerikan, menyebut Jin-woo lebih buruk dari sampah daur ulang. Pemuda itu melongo, Jin-woo shock berat serangannya ditahan kakak tua. Si kakak mendekir, nanya apa percikan api lemah gitu disebut serangan. Dia tunjukkan serangan sejati, memusnahkan musuh pakai badai petir gila. Satu musuh yang selamat. Ketakutan melihat kekuatan apa ini. Sambaran petir sisakan kawah raksasa, bukti kekuatan mutlak sang kakek. Dia sadar tebasan itu mencapai batas kerusakan maksimal di game. Melongo, dia pakai skill mata elang buat memeriksa status kakek itu. Sistem melabelinya NPC, bernama kakek tua jalanan dari ras manusia, tapi level yang tertulis level 999. Dia sok level sedawa itu nyata. Sistem menegaskan NPC, biasa ini sungguhan level 999. Santai, kakek itu bilang. Udah memantaunya dari lama, dengan jujur dia bilang pemuda ini miskin, tak berbakat, dan sial. Tapi, dia salut melihatnya terus berjuang walau melawan musuh. Mustahil, dia suka semangat pantang menyerah itu. Percaya deh sama aku, kita baru aja nyaksin awal yang gila. Tiba-tiba, sistem memberinya sebuah misi super langka. Sini kumpul, kita bahas momen epik, di mana dia harus sujud ke kakek ini, atau mati. Dapat misi semudah ini, jelas dia bertekad menyelesaikannya tanpa ragu sedikit pun. Peringatan seram. Bodoh amat. Kesempatan emas begini jarang datang. Dia langsung sujud sampai tanah, berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan memohon agar diterima menjadi muridnya. Sistem langsung bunyi misi epik selesai. Notifikasi kedua muncul, mengucapkan selamat, karena dia resmi jadi murid Days. Lalu ada pesan lagi. Kelas karakternya mendadak berubah dari penyihir elemen menjadi profesi baru yaitu murid. Dia bengong total. Si kakek menjelaskan kalau sekarang dia resmi jadi anak didiknya. Sebagai murid, kakek itu berjanji akan membimbingnya menuju jalan tak terkalahkan. Dengar kata tak terkalahkan, dia agak heran tapi juga ngiler. Sambil menelan ludah, dia langsung menerima tawaran itu dengan sepenuh hati. Dan memanggil kakek itu guru. Sang guru langsung meraih tangannya, lalu teleportasi dalam kilatan sihir yang menyilaukan. Saat mereka menghilang, dia masih tak percaya dengan situasi ini. Dia baru sadar mereka memakai sihir teleportasi tingkat tinggi.
Keduanya mendadak muncul di tengah pegunungan salju kuno dalam pilar cahaya ungu. Langsung nyungsep ke tanah karena efek perjalanannya. Dia ngos-ngosan kedinginan. Gila, kakek ini santai banget pakai teleportasi yang bahkan bikin pemain top nangis darah. Dia yakin ini bukan karakter biasa. Gurunya menyuruh dia berhenti. Bengong dan segera mengikutinya ke tempat latihan, yang tentu saja langsung dia turuti. Di dalam gua, dia terus mengikuti gurunya makin dalam. Mereka sampai di danau bercahaya yang disebut gurunya sebagai danau pemurnian untuk membersihkan tubuhnya. Dia nanya pemurnian itu apa, dan gurunya bilang dia cuma akan dilatih super keras selama 99 hari. Sang guru menambahkan kalau danau ini alat pemurnian untuk latihannya. Waktu dia minta penjelasan lebih detail, gurunya bilang pemurnian ini harfiah. Ibarat menuang anggur baru ke botol yang baru. Intinya, tubuh dia sekarang itu ampas. Tanpa aba-aba, gurunya menendang dia masuk ke danau, menyuruhnya mandi dulu. Dia langsung jatuh tercebur dengan heboh ke dalam air yang menyala. Perhatikan baik-baik bagian ini, di bawah air. Dia panik mengira akan mati. Tapi anehnya, dia bisa bernapas normal. Notifikasi sistem muncul, menyatakan danau pemurnian telah memulai prosesnya. Tapi awas, peringatan lain muncul rasa sakit luar biasa akan dimulai. Dengan hitungan mundur 60 menit, waktu berjalan, dia langsung kejang dan berteriak kesakitan saat listrik menyengat seluruh tubuhnya, santai melihat dari pinggir. Gurunya malah bilang teriakan muridnya itu sangat menyegarkan. Rasanya setiap sel di tubuhnya terbakar habis, adegan berpindah ke tubuh aslinya di dunia nyata. Yang ikut kejang di dalam kapsul VR. Sadar gamenya membiarkan rasa sakit segila ini, dia panik mencari tombol keluar. Ingatan tentang Guild yang hancur dan pelariannya yang putus asa langsung melintas. Dia teringat saat melindungi gadis kecil dari kekerasan, lalu kerja kuli demi bertahan hidup. Potongan memori perjuangannya melakukan pekerjaan kasar di tengah kesulitan terus bermunculan. Kembali ke danau. Dia menggertakkan gigi dan menolak untuk menyerah. Bertekad tak mau lari lagi, dia menahan siksaan selama 1 jam itu sambil melihat waktu berjalan. Dia harus mengubah nasibnya saat hitungan mundur hampir non. Air mendidih menandakan waktu pemurnian Hantes telah selesai. Taeyong melompat keluar dari air, megap-megap mencari udara. Dia merangkak ke tanah kering. Masih syok karena dia berhasil selamat, berbaring dan tertawa lega. Tes merayakan keberhasilannya bertahan hidup. Saat dia masih mencoba bernapas normal, sebuah jendela sistem menyala muncul di atasnya. Membuatnya bingung. Sistem memberitahu bahwa pemurnian selesai dan karakternya akan diulang dari awal. Jendela statusnya menampilkan nama Hantes, tapi levelnya anjlok dari 201 menjadi level 1 dengan kelas murid. Sadar akan hal itu, Tes berteriak shock. Menatap layar itu, dia panik levelnya hangus. Sementara gurunya dengan santai bilang pemurniannya sukses besar. Taeyong memaksakan senyum perih, bertanya pada gurunya apa yang terjadi dan memastikan levelnya benar-benar jadi 1. Gurunya dengan pedas mengingatkan bahwa sejam yang lalu dia cuma sampah tak berguna. Waktu Taeyong bertanya maksudnya, Sang guru menjelaskan kalau semua statusnya seperti kekuatan, stamina, dan mana benar-benar berantakan. Memangnya Taeyong pikir dia bisa jadi tak terkalahkan dengan pertumbuhan cacat begitu? Logika dari mana? Coba kalian pikir, levelnya diulang karena karakternya dianggap ampas. Sang guru berjanji membangunnya ulang dari nol dan memeras semua potensinya. Dia menjelaskan bahwa tidak seperti yang lain. Pemain biasa dapat 1 mana per level, Taeyong akan dapat 1,2 mana. Taeyong menghitung giran, saat orang lain punya 100 mana, dia punya 120. Dia memanggil gurunya dengan penuh rasa hormat, sujud dalam-dalam, dia berterima kasih atas anugerah ini. Meski si kakek ngejek dia keseringan sujud hari ini, gurunya bilang jangan senang dulu. Taeyong masih punya jalan panjang untuk jadi yang terkuat. Jadi selama 99 hari ke depan, mereka akan mengulang proses ini 100 kali ditambah latihan yang jauh lebih gila. Taeyong merespons dengan lantang. Kalau dia sanggup. Taeyong bertekad, tak peduli berapa kali dia harus disiksa. Dia tidak akan menyerah, asal bisa jadi lebih kuat. Sang guru diam-diam memperhatikan tekad muridnya ini dengan senyum tipis, sambil melangkah pergi. Gurunya berharap tekad Taeyong tak pernah goyah.
Misi baru berjudul Latihan Sejati dimulai muncul, menugaskan Taeyong bertahan dari latihan Days yang baru 1%. Sementara itu di Amerika Serikat, di markas perusahaan game BMW bernama Hive, kehebohan terjadi. Di dalam departemen khusus Hexagon, staf sibuk di ruang kontrol futuristik. Seorang staf yang panik mulai melaporkan situasi terkini. Pekerja lain berteriak bahwa kode Epic 007 baru saja aktif. Bikin semua orang jantungan, mereka mulai bergosip kalau Days baru saja mengambil murid. Menebak-nebak, apakah itu pemain pro terkenal, tapi operator bilang dia cuma pemain biasa. Bos mereka datang, ikut syok dan tak percaya kalau muridnya hanyalah gamer pro. Saat staf menyapanya dengan hormat sebagai wakil ketua dan kepala tim Hexagon, yaitu Oppenheimer. Dia menyuruh mereka memperbesar layar. Memeriksa profil tes, Oppenheimer menyimpulkan kalau dia memang cuma pemain pecandu dari Korea. Dia menyebut nama Hontes dengan nada tertarik. Oppenheimer memutuskan untuk menonton berapa lama murid baru ini bisa bertahan. Tes mengenang kembali bahwa dia cuma ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Lari dari realita, dia mengurung diri dalam game BMW ini. Tapi tebak, dunia game ternyata sama kejamnya dengan dunia nyata. Dia merenung, jangan-jangan masalahnya bukan pada dunia, melainkan dirinya sendiri. Pikir-pikir lagi, dialah penyebab kegagalannya selama ini. Namun semuanya berubah sejak dia bertemu sang guru yang memberinya harapan baru. Di bawah bimbingan guru ini, dia memulai latihan brutal untuk jadi tak terkalahkan. Berbulan-bulan mendaki dan disiksa habis-habisan telah dia lewati. Waktu melompat ke kabin latihannya yang terisolasi di pegunungan bersalju, sang guru bersantai, menikmati minuman yang disajikan muridnya. Sambil minum baren, gurunya nyeletuk senang karena muridnya sekarang pintar membawakan alkohol. Dan Taeyong berterima kasih, gurunya mengingatkan bahwa janji 99 hari mereka berakhir hari ini dan bertanya apakah dia bakal kangen Gunung Kunlun. Taeyong langsung ngegas. Mana mungkin dia sedih ninggalin tempat latihan neraka ini. Gurunya memarahinya karena mengeluh baru 3 bulan, padahal kakek itu dulu latihan tanpa tidur. Meski dikasih libur pun, Taeyong ingat saat istirahat itu, dia malah kerja rodi di dunia nyata. Untuk membayar utang-utangnya, menatap keluar kabin, Taeyong bilang ada sesuatu yang bikin dia penasaran. Dia bertanya, apa sang guru pernah mengalami nasib ampas seperti dirinya? Lalu sang guru menjawab bahwa dulu dia juga mengejar kekuatan. Meski dia ngotot tidak pernah sampas Taeyong. Taeyong jadi mikir, ini kakek pernah ngerasa bersalah nggak sih rajin naroasting orang? Sang guru mulai bercerita tentang kejadian 500 tahun lalu. Dia menjelaskan, zaman dulu ada 8 orang yang diakui paling kuat di benua itu. Dari 8 master itu, dia selalu ada di posisi buncit, terbakar oleh rasa frustrasi. Dia nekat melampaui mereka. Jadi, menurut kalian apa yang terjadi? Dia mengasingkan diri ke Gunung Kunlun dan mendapat kekuatan dewa. Tapi lucunya, setelah semua latihan itu, dia ikuti terus ya. Kita bakal lihat MC kita yang kaget karena gurunya tetap kalah. Sang guru lalu menjelaskan, setelah dia turun gunung, 500 tahun terlewat dan semua rivalnya sudah tua renta. Gila kan, dia berlatih terlalu lama sampai lupa waktu, rumah lamanya lenyap. Bahkan disangka pengemis jalanan. Makanya, dia meratap sedih karena pencerahan dewa yang dia dapatkan malah jadi sangat tidak berguna di dunia yang sudah berubah ini. Sang master lalu menyodorkan sebuah buku pada Taesung, menyuruhnya mengambilnya. Sambil memegang buku itu, Taesung menyimak saat gurunya bertanya soal makna sejati dari tak terkalahkan. Taesung menebak itu artinya jadi lebih kuat dari semua orang. Gurunya meralat, tak terkalahkan adalah kekuatan mutlak untuk menaklukkan musuh manapun. Dia menjelaskan, kalau kau tidak perlu jadi yang terkuat. Sebaliknya, kau cuma butuh melemahkan musuh yang lebih kuat. Yuk, teknik ini adalah inti dari jalan seorang debuff master. Buku yang dia berikan pada Taesung ternyata berisi ilmu awal sampai akhir dari teknik debuff. Notifikasi sistem menyatakan misi latihan selesai setelah Taesung bertahan dari siksaan gurunya. Notifikasi lain mengumumkan kalau kelasnya sukses berubah dari murid menjadi debuff master. Dibarut aura gelap yang keren. Dia menguji kekuatan barunya saat julukannya berubah dari Taesung menjadi Saagret. Melihat nama baru di layar,
Dia bingung kenapa namanya dipaksa ganti jadi Seagret. Sang guru dengan santai bilang, sebagai murid satu-satunya, Taesung pantas dapat nama yang cocok. Lalu menyuruhnya memakai nama itu. Taesung shock berat, karena biasanya julukan tidak bisa diganti di game ini. Tapi gurunya malah bisa meretas aturan sistem. Merasa terlahir kembali dengan kelas barunya, Taesung yakin kekuatan ini bakal membantunya menghabisi anggota Genesis Guild. Sang guru menambahkan, karena Taesung sekarang adalah muridnya. Ada satu urusan lagi yang harus diselesaikan. Taesung pun bertanya urusan apa. Gurunya menjelaskan kalau 7 orang lain dari 8 legenda asli pasti punya penerus. Misi epik baru muncul dari Master Han, menyuruh Taesung mengalahkan ke-7 keturunan dari orang-orang super kuat itu. Daftar misi menampilkan 7 keturunan yang suatu hari harus dia hancurkan. Taesung menerimanya dengan semangat, bersumpah bakal mengalahkan mereka pakai teknik ciptaan gurunya dan membuktikan kekuatannya. Senang melihat tekannya, sang master memuji tatapan matanya, lalu menyentuhnya, memberikan kekuatan tambahan. Gurunya menyatakan kalau ini adalah akhir dari. Nah, perhatikan baik-baik bagian epik ini. Pelajarannya selesai, dan dia disuruh turun gunung untuk jadi yang terkuat. Dengan kekuatan penuh, Taesung tersenyum dan pamit. Pilar cahaya ungu melesat saat Taesung diteleportasi pergi, kembali sendirian. Sang guru bergumam khawatir. Berpikir jangan-jangan dia memberi terlalu banyak tekanan. Dia mulai ragu apakah benar mengirim Taesung pergi dengan beban seberat itu. Adegan beralih ke wilayah bermain di ujung barat benua. Sambil jalan menembus hutan, Taesung mengeluh gurunya melemparnya terlalu jauh. Tapi dia sadar kalau jarak sejauh ini sebenarnya bagus, karena dia baru level 1. Pasti hancur kalau ketemu anggota Genesis. Duduk di batang pohon, dia memutuskan harus diam-diam naik ke level 100 lalu. Membuka deskripsi pekerjaannya. Kelas Debuff Master dijelaskan sebagai petarung jarak dekat dan pendukung yang melemahkan musuh, sambil memakai senjata berat dan zirah baja. Daftar keahliannya menunjukkan level tinggi di berbagai tips senjata dan zirah. Walau masih level 1, daftar keahliannya mencakup debuff dasar dan hantaman keras. Dengan kemampuan seperti manipulasi kecepatan dan ejekan pada lawan kuat yang masih terkunci. Membaca menunya, dia paham hantaman adalah keahlian aktif, sementara medan pertahanan dan pelemahan bersifat area kemampuan. Pertahanan itu terbukti menciptakan medan yang menurunkan pertahanan dan ketahanan sihir musuh. Dengan jarak yang terus meluas, deskripsi kutukan pelemahan menjelaskan kalau itu membentuk medan yang terus menyedot darah dan mana musuh. Memberi kerusakan mutlak yang dihitung dari mananya tanpa peduli pertahanan lawan. Merasa takjub, Taesung berseru kombinasi ini benar-benar terlalu kuat. Dia kagum karena efeknya memotong pertahanan fisik dan sihir. Apalagi daya serangnya sangat tidak masuk akal, sangat semangat untuk menguji kekuatan barunya. Dia kepikiran mencari monster terdekat atau bahkan memukul karakter acak. Tiba-tiba, suara melengking dari sebuah kandang memohon agar tidak dianggap musuh. Taesung menoleh dan melihat seekor. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Ada macan mutan berlari ke arahnya. Dengan moncong besi berisi hamster panik yang teriak minta tolong. Misi darurat tersembunyi pun muncul, menyuruhnya mengalahkan macan mutan itu dan menyelamatkan roh agung dengan hadiah misterius. Taesung sadar ini misi langka, dan hamster cerewet itu ternyata adalah sang roh agung. Yang dimaksud, dia lalu fokus ke macan mutan yang ternyata level 25. Terlalu tinggi untuk monster area pemula. Menghadapi bahaya, dia gugup memikirkan langkah selanjutnya. Menggenggam pentungan kayu. Dia mengingat ajaran gurunya soal melemahkan musuh kuat dan menyiapkan ilmu debuff. Dia mengaktifkan pertahanan darurat, langsung menurunkan daya tahan fisik dan sihir. Macan itu, dia menyambungnya dengan kutukan kelemahan, menyedot nyawa dan mana lawannya. Medan debuff berputar saat Taesung menghindari terjangan ganas macan itu. Si macan mutan mulai merasakan kekuatannya habis meski masih sangat agresif. Taesung menghantamnya berkali-kali pakai tongkatnya, menggebuk monster itu, sementara si hamster menonton ketakutan. Dia tersenyum lebar, yakin cuma perlu melemahkan lawannya. Untuk menang, macan yang marah besar itu mengaum dan menerjang lagi. Taesung terus menghindar, membalas dengan pentungannya secara beruntun. Pukulan bertubi-tubi, menghancurkan kepala dan tubuh monster itu. Dia menunduk,
menghindari cakar mematikan, dan bersiap memberi pukulan terakhir. Taesung menghantamkan satu pukulan telak lagi saat macan itu melompat. Dari tanah, si hamster bebas menatap dengan mata melotot, terpukau oleh kekuatannya yang gila. Sang roh agung takjub manusia level 1 bisa seimbang melawan mutan tingkat tinggi. Hamster itu terus berteriak menyuruh Taesung cepat menyelamatkannya. Sementara dia mengeluh kalau teriakannya itu cuma mengganggu konsentrasinya. Dengan tekad bulat, Taesung meneguhkan hati meski kelelahan. Dia sadar walau sudah dipukul puluhan kali, macan itu tetap melawan, membuktikan kalau beda level itu sangat berpengaruh meski sudah kena debuff. Merasakan mana dan nyawanya menipis, serta senjatanya mulai retak. Dia sadar dirinya, dan pentungan itu sudah hampir mencapai batas. Dia memutuskan harus menyelesaikan duel ini dengan serangan selanjutnya. Mengumpulkan semua sisa tenaga untuk satu hantaman keras, dia menyiapkan serangan penentuan. Keduanya kembali berhadapan, bersiap untuk adu jurus mematikan. Macan itu menerjang sambil mengaum. Sementara Taesung mengayunkan senjata penuh energi. Sebuah gelombang tenaga dahsyat menyertai pentungannya. Pukulan terakhir itu menghantam wajah si macan, mementalkannya dengan dampak luar biasa. Macannya jatuh terkapar, kalah total. Notifikasi sistem membanjiri pandangan Taesung, mengumumkan kenaikan level berturut-turut. Gila, dia langsung lompat ke level 15 hanya dari satu pertarungan maut itu. Menatap macan yang mati, dia mulai paham peran debuff master adalah menumbangkan musuh yang mustahil dikalahkan. Si hamster teriak, tidak sabaran minta segera dibebaskan. Sementara Taesung cuma diam menatap hewan berisik itu. Setelah lepas, sang roh agung berterima kasih habis-habisan karena nyawanya diselamatkan. Taesung menyadari gaya bicaranya sangat sopan, berniat balas budi. Hamster itu memancing dengan bilang Taesung pasti kesepian berpetualang sendiri lalu menawarkan diri menemaninya. Taesung dengan santai membalas, dia lebih suka sendirian dan langsung pergi, mengabaikan permohonan si hamster. Panik, hamster itu menempel di kakinya. Mengaku amnesia membuatnya kehilangan kekuatan dan memohon untuk diajak. Kesal, Taesung menolak keras karena tidak tertarik memelihara hewan. Notifikasi muncul menyatakan misi rahasia selesai dan hadiahnya adalah kontrak dengan roh hutan agung. Taesung baru sadar hamster inilah hadiah utamanya. Dia teringat kembali kalau makhluk ini memang dipanggil roh agung. Saat melihat tulisan di misi itu, Taesung berpikir, meski wujudnya kayak hamster, peringkat roh agung itu setara dengan raja roh. Dia jadi apa intinya buat kita? Untung besar. Meski sekarang tampak tidak berguna, kalau kekuatannya kembali, dia bakal sangat berharga. Memutuskan mengambil untung, dia setuju membuat kontrak dengannya. Sini kumpul temani aku nonton manhwa gokil ini. Makhluk imut ini diikat dengan ritual emas. Sistem mengonfirmasi kontrak sukses. Jendela status menyebutnya sebagai roh ilahi. Gelarnya banyak dan mengerikan, tapi di level 15 dia tidak punya skill serangan. Taung sadar, karena level mereka terhubung, roh ini pasti akan bertambah kuat bersamanya. Dia bingung apa arti gelar pemberontak hutan yang seram itu. Sang hamster usul, karena sudah terikat kontrak. Mereka berdua harus berkenalan secara resmi sekarang. Roh kecil ini menyebutkan nama aslinya yang super panjang dan konyol, terlalu berlebihan. Sistem kemudian menyuruh Taung untuk memberikan nama baru yang lebih gampang diingat untuknya. Dengan santai dia memberinya nama Hamji. Roh itu syok parah dan mencicit tidak percaya. Hamji menatap marah, jelas tersinggung. Sepanjang jalan, dia ngomel tanpa henti. Karena nama itu terlalu murahan untuk wujud roh agungnya, Taung bilang Hamji itu imut. Tapi Hamji ngotot nama itu konyol. Taung menyuruhnya pasrah dan menerima saja. Taung lalu bertanya kenapa roh sekuat dia bisa sampai dikurung di dalam kandang. Hamji jujur tidak tahu alasannya. Dia cuma ingat saat bangun sudah ada di sana. Semua ingatan masa lalunya hilang. Dia cuma ingat nama dan statusnya sebagai roh agung hutan. Hamji yang kesal memaksa master barunya ini untuk mengembalikan ingatannya. Taung menyuruhnya sabar dan jalani saja pelan-pelan. Kesimpulannya, sekarang mereka harus fokus menjadi lebih kuat dulu. Adegan lalu pindah ke sebuah bangunan kota tempat selanjutnya. Di dalam guild tentara bayaran, staf bernama Jericho menyapa si pendatang dan menanyakan keperluannya. NC bilang mau lisensi tentara bayaran,
karena itu penting untuk terus berkembang. Jericho menjelaskan syarat utamanya. Dia harus lulus tes kualifikasi dulu untuk membuktikan kemampuannya. Jericho mulai menjelaskan tesnya, yaitu menangkap kelinci mutan di wilayah kosong. MC malah menaruh cakar raksasa di atas meja dan bertanya apa ini cukup. Jericho kaget setengah mati melihat itu, cakar dari harimau mutan tingkat tinggi. Bahan langka untuk membuat senjata. MC santai bilang dia iseng membunuh harimau mutan di perjalanan. Ini jelas bukti yang jauh lebih kuat daripada sekadar menangkap kelinci kecil. Jericho ragu dia memburunya sendirian. MC pasang wajah polos. Akhirnya percaya, Jericho menerima buktinya dan segera memproses pembuatan lisensi. MC kaget cara ini sungguhan berhasil. Jericho menyerahkan rencana resmi guild. Di luar, MC berterima kasih dan tiba-tiba Jericho menanyakan sebuah hal. Sekarang perhatikan baik-baik, karena disinilah semuanya mulai kacau. Jericho bercerita akhir-akhir ini jumlah kawanan mutan yang berkumpul sangatlah tidak wajar. Sebuah peternakan baru saja diserang mutan dan warga sangat ketakutan. MC mengonfirmasi kemunculan monster meningkat tajam. Jericho lalu menambahkan soal harimau mutan buas itu. Monster itu harusnya tidak ada di wilayah ini. Jericho bilang mutan lain juga bermunculan. Serigala ganas dan banteng ikut menebar ancaman. Gerombolan mutan ini membahayakan seluruh wilayah Berman. MC sadar, menemukan monster level 20 di area pemula ini sangatlah tidak normal. Menyimpulkan ada yang salah, Jericho memohon bantuan MC untuk mengatasi krisis ini. Sebuah quest baru muncul, menyuruhnya melindungi wilayah Berman sampai situasinya kembali aman. Tentu saja ada hadiah koin emas menanti. MC sempat ragu, merasa levelnya masih terlalu rendah. Tapi Jericho ngotot, karena cuma MC yang pernah mengalahkan harimau. Jericho menambahkan, kalau area perbatasan mereka tidak punya lingkaran komunikasi sihir. Jadi bantuan dari luar butuh waktu setidaknya seminggu untuk bisa sampai di sana. Fakta itu membuat MC sangat kaget. Quest ini jelas sangat berbahaya, tapi juga peluang leveling super cepat. Sambil menatap Jericho dia setuju membantu masalahnya. Dia bersikap santai, sekarang kalian dan aku harus lihat ini. Di kastil Serir yang jauh, pembantaian brutal terjadi, mayat berserakan. Seorang korban berdarah histeris memohon ampun. Kapak raksasa menebasnya. Penyerang misterius mengejek, manusia bodoh. Sambil tertawa senang, dia menyuruh diam, karena sosok yang lebih hebat dari manusia akan datang. Memerintah mereka semua, Raja Goblin bertanduk emas muncul mendeklarasikan tahtanya. Kembali ke kota, staf guild berterima kasih saat MC melangkah keluar, sementara sang Hamji mengunyah batu mana. Dia mengejek MC cuma terlihat seperti gembel rapi, bikin MC kesal. Kini dengan armor petualang lengkap dan senjata gada besi, MC bilang, dia tidak mungkin terus memakai baju latihan bolong-bolong. Mengecek senjata barunya di luar, MC merasa ini cukup. Lalu mengajak Hamji pergi makan, karena belanja selesai. MC ngomel, karena Hamji sudah menghabiskan batu mana mahalnya, dasar tukang numpang. Hamji malah menghina makanannya, berkualitas rendah. MC marah, dan langsung mengejar hamster itu. Meratapi uangnya yang melayang, mereka saling tatap dengan emosi kocak. Tiga pria bersenjata mendekat, mengonfirmasi dialah sang petualang penakluk harimau mutan. Sang ketua maju, bernama Manbach, berkata akan menemani MC di quest ini. Dia lalu memperkenalkan Thompson dan Rosie sebagai anggota party lainnya. Mereka sempat mengomentari si hamster imut. MC sadar merekalah tentara bayaran yang Jericho sebutkan. Jericho meyakinkannya kalau dia tidak berjuang sendirian. MC lalu memperkenalkan diri sebagai Siegfried sambil berjabat tangan hangat. Meminta saling menjaga, kelompok itu bilang mereka sangat mengandalkannya sebagai kapten. Manbach bilang yang terkuat harus memimpin, karena mereka sendiri gagal membunuh harimau. Akhirnya MC, dengan berat hati menerima posisi kapten. Thompson bertanya apa rencana selanjutnya. Siegfried membalas tugas mereka menjaga desa bersama tentara resmi. Dia mengusulkan agar mengunjungi peternakan Bukardi yang situasinya paling parah. Setibanya di sana, pertempuran mematikan sudah pecah antara tentara melawan gerombolan mutan buas. Tanpa akhir. Di medan tempur, Manbach mati-matian menahan serigala mutan raksasa dengan perisainya. Dia menyuruh Thompson menyerang. Thompson menebasnya kuat. Tapi mereka berdua terlihat sangat kewalahan. Manbach terduduk lelah,
Thompson melihat sesuatu yang besar mendekat dengan cepat. Manbach ikut kebingungan. Banteng mutan raksasa level 25 tiba-tiba menerobos barisan. Mereka secara brutal menginjak-injak prajurit di sekitarnya. Banteng itu melesat lurus ke arah Siegfried dan yang lain. Seseorang teriak menyuruh semuanya lari. Tapi Siegfried malah bersiap dan berbalik menghadapi monster buas itu. Dia langsung mengaktifkan skill hantaman, melapisi senjatanya dengan aura energi biru menyala. Dia melompat tinggi dan melancarkan serangan mematikan itu tepat ke arah si Banteng. Ledakan hantamannya menghancurkan tanah dan juga tubuh Banteng di bawahnya. Monster itu mati seketika, ambruk di kaki Siegfried. Notifikasi sistem mengumumkan levelnya naik tajam mencapai level 20. Sambil terengah-engah, MC mengeluh. Dia tidak bisa bebas pakai skill debuff gila miliknya karena terlalu banyak orang yang menonton. Jelas lebih seru hunting sendirian. Teman-temannya bergegas panik menanyakan kondisinya karena mengira dia kena hantam. MC justru sibuk mengecek keadaan mereka. Manbach bilang sebagai tank dia baik-baik saja. Tapi Thompson terluka cukup parah dan tidak bisa bertarung dulu, meski nyawanya selamat. Tentara lainnya langsung memuji heboh kehebatan Siegfried yang berhasil membantai banteng mutan sendirian. Rumor gila soal dia bunuh harimau ternyata 100% benar. Di tempat lain, Lord Goblin Emas memerintahkan pasukannya untuk mundur, matanya menyala terang di bawah pengaruhnya. Semua makhluk mutan bermata merah mendadak berhenti membantai tentara manusia. Tiba-tiba mereka mundur serentak ke arah yang sama, sukses membuat para prajurit bingung. Mengira kalau quest ini sudah beres, tapi jujur, kalian dan aku pasti merasakan firasat buruk kan? Siegfried curiga mereka mundur teratur seakan diperintah. Seorang pengamat di sana juga menyetujuinya. Sini kumpul teman-teman. Misi baru muncul nih. Nyuruh Siegfried nyari tahu penyebab monster mutan ini bikin gelombang serangan. Dia langsung sadar. Ini tuh misi lanjutan yang mengharuskan dia mecahin akar masalahnya. Bukan cuma sekadar bunuh monster. Siegfried nyuruh partinya balik ke markas utama sementara dia ngikutin kemana arah para mutan. Itu pergi. Dia bilang bakal baik-baik aja, karena cuma dia yang gak terluka. Plus ada Hamji bareng dia. Satu anggota tim sampai tersipu lihat betapa lucunya Hamji saat mereka pergi ngikutin jejak kaki. Siegfried mastiin kalau semua mutan beneran bergerak ke arah yang sama. Dia nyadar arah itu menuju ke wilayah tetangga, wilayah Sril. Dia mulai curiga kalau target para mutan udah berubah. Ke tempat itu, Hamji manggil dia sambil bilang nemuin sesuatu. Hamji nuntun dia ngelewatin hutan dan nyuruh dia lihat ke depan. Siegfried bisa lihat kastil wilayah Sril dari kejauhan. Waktu dia ngamatin, gerbang kastil raksasa itu mulai kebuka dengan aura yang super mencekam. Siegfried langsung tegang pas lihat apa yang keluar. Ratusan monster tumpah ruah dari dalam gerbang. Dipimpin sama Goblin Lord Emas yang lagi ketawa ngakak. Jendela sistem nampilin bos legendaris bernama Gurugo, punya elemen cahaya dan api. Plus kemampuan spesial bisa ngendaliin pikiran para monster. Siegfried langsung sadar. Goblin Lord inilah biang kerok yang bikin para mutan ngamuk gila-gilaan. Karena udah tahu penyebabnya, dia mutusin buat balik ke barak karena nggak bakal sanggup ngelawan sendirian. Balik ke barak Berman. Rapat formal pun digelar. Panglima militer Berman ngenalin dirinya sebagai Blitz. Siegfried juga ikut ngenalin dirinya. Dan Blitz bilang dia udah dengar pencapaian Siegfried lewat rekomendasi kuat dari Jericho. Blitz minta maaf nggak bisa basa-basi lama karena situasinya lagi super darurat. Dia langsung mulai rapat strategi di depan peta perang. Dia ngejelasin kalau wilayah Sril udah jatuh ke tangan Goblin. Bikin Siegfried nanya apa mereka dalam krisis mutan. Ini juga, perhatiin baik-baik nih. Siegfried perjelas kalau Goblin Lord pakai kendali pikiran buat nguasain Sril. Gila kan? Sekarang bos itu siap nyarahin pasukan mutannya ke wilayah Berman. Seorang ksatria panik dan bilang kalau laporan Siegfried benar. Mereka nggak bakal sanggup ngelawan dan wilayah ini pasti hancur. Tapi Siegfried debat kalau mereka harus fokus evakuasi para petinggi dan warga secepatnya. Manbach heran kenapa Berman bisa nggak tahu soal jatuhnya Sril. Blitz jawab kalau kontak mereka minim banget dan sebagai wilayah kecil. Di perbatasan, komunikasi mereka jelek parah. Dia nambahin kalau mereka juga terlalu sibuk nahan serangan mutan buat nyelidiki. Siegfried nyimpulin kalau Goblin Lord itu pintar dan manfaatin
Celah ini buat bikin krisis sekarang. Layar pindah nunjukin si Goblin Lord lagi pamer pegang market wilayah itu. Blitz meratap melihat wilayah Berman kebanggaannya yang udah 300 tahun malah hancur. Cuma gara-gara Goblin, dia ngepalin tangan di atas peta. Frustrasi mikirin gimana cara laporin bencana ini ke rajanya. Siegfried tiba-tiba nyela bilang masih ada satu cara. Blitz langsung nanya, cara apa yang dia maksud? Dan Siegfried bilang semua tergantung apa mereka bisa ngulur waktu atau nggak. Dia tegasin, kalau dia butuh waktu buat jadi lebih kuat. Siegfried lalu ngejelasin taktik. Sambil prajurit merhatiin gelombang mutan berikutnya. Rencananya adalah ngirim pasukan khusus yang super cepat buat mancing para mutan. Pasukan ini bakal pakai taktik tabrak lari buat mecah gerombolan musuh, pasukan. Lalu kabur, misahin kelompok mutan dari pasukan utamanya. Siegfried nyuruh mereka buat mancing mutan yang udah kepisah itu ke posisinya. Dia berencana bakal ngehabisin sendiri setiap kelompok mutan yang berhasil dikumpulin pakai skill debuff andalannya yang sakit banget. Dia janji pas nyentuh level 30, dia bakal maju bareng mereka ngelawan Goblin. Dan Blitz sadar kalau pemain dari dunia lain bisa cepat naik level berkat tron spesial mereka. Tapi Blitz protes, Goblin Lord itu level 50, beda 20 level koi. Siegfried ngaku kalah level, tapi dia bilang itu masih sangat mungkin terjadi. Dia ngingetin kalau dia pernah ngebunuh harimau mutan level 20 pas. Masih level 1, jadi ngalahin musuh level tinggi, bukan mustahil. Dia nambahin, kalaupun gagal, seenggaknya itu bisa ngulur waktu nunggu bantuan datang, bikin para perwira nolai ke Blitz minta keputusan. Setelah mikir sejenak, Blitz akhirnya ngasih jawaban. Dia mutusin bakal percaya sama rencana gila Siegfried. Ini, boom. Misi utama baru muncul, nyuruh Siegfried buat ngebunuh Goblin Lord Gurugo. Setelahnya, Siegfried siap-siap buat lockout dan para prajurit nanyai, dia sambil dia minta maaf kalau dia lagi bokek gak ada duit buat makanan ekstra. Hamji ngamuk bilang dia gak nanyain makanan. Sementara Siegfried malah ngejek dia parasit dan nanya apa maunya. Hamji mendesak nanya apa yang Siegfried sembunyiin. Waktu ngobrol bareng komandan botak tadi dan kenapa malah dirahasiain. Sambil pamer kepekaan rohnya yang tinggi. Hamji bilang dia bisa ngerasain hal gituan dan nyuruh Siegfried dia gak pernah remehin dia lagi. Siegfried akhirnya ngaku kalau nyentuh level 30, dia bakal dapat skill baru. Dia nunjukin deretan skillnya ke Hamji. Bilang kalau ini krusial banget buat ngelawan Gurugo walau nggak jamin kemenangan pasti. Kalian sepemikiran kan sama Hamji? Kenapa disembunyiin coba? Siegfried jawab dia belum siap nunjukin semuanya. Dia jelasin kalau pamer skill dewa di depan pemain biasa itu cuma bakal bikin heboh dan nyebarin rumor aneh. Hamji nyindir kalau hidup manusia itu ribet banget. Tapi Siegfried balas mending hati-hati daripada nyesel kena serang dari belakang. Di luar, Mambet takjub lagi ngelihat si hamster. Terus nanya, apa Siegfried udah kelar ngobrol sama komandan? Siegfried ngaku kalau rencananya berpusat pada dirinya. Tapi Mambet bilang dia bersyukur banget. Bisa ikutnya bantu aja. Mereka mutusin istirahat sebelum operasi dimulai. Dan Siegfried setuju buat lockout bentar. Yang lain pada lock off, dan Siegfried bilang ke Hamji bakal segera balik sambil lempar koin buat beli camilan. Senang banget. Hamji makasih ke majikannya yang mendadak dermawan ini sambil nangkap koinnya dengan girang. Hamji ngingetin kalau tadi dia ngakunya bokek. Siegfried ngaku aja kalau dia bohong. Soal nggak punya duit, terus langsung lock out dari gaminya. Balik ke dunia nyata, Siegfried ngelepas headset VR-nya sambil mengerang. Bangkit dari kapsulnya. Dia ngeluh badannya, kaku semua. Sambil jalan, dia mikir buat cari makan, tapi dia buru-buru ganti pikiran. Ngerasa nggak ada waktu buat makan, dan mendingan tidur aja. Pas rebahan, Siegfried merenung banyak banget kejadian belakangan ini. Dia teringat gimana guildnya hancur lebur dan dia jadi buronan. Dia ingat momen ketemu masternya, dapat job tersembunyi sebagai debuff master. Dia kepikiran gimana sekarang dia malah berjuang mati-matian buat dapatin wilayah di dalam game itu. Siegfried sadar meski awalnya main cuma demi balas dendam dan cuan. Sekarang dia beneran nikmatin gaminya. Balik rebahan, dia mikir apa dia masih terlalu kekanak-kanakan. Dia bilang ke dirinya sendiri, pengen cepat main lagi, jadi lebih kuat, dan nikmatin game dengan bebas. Tiba-tiba bosan nunggu, dia langsung lompat. Mutusin buat leveling lagi sebelum operasi besok.
Seseorang di luar tiba-tiba manggil Pak Han Tae-sung, dan itu bikin dia penasaran. Siegfried buka pintu, kaget karena nggak ngerasa punya janji temu. Terus nanya siapa mereka. Kurir pengiriman mastiin identitasnya dan bilang mau masang kapsul game. Jelas aja bingung. Siegfried bilang nggak pernah pesan kapsul sambil ngelirik kotak super gede itu. Para pekerja ngecek alamatnya lagi dan nanya apa bener dia Han. Dia ngiyain tapi ngotot nggak mesan, mereka ngasih sebuah amplop dan bilang mereka nggak tahu detailnya, tapi pesanannya khusus buat dia. Surat itu ngucapin selamat atas kode Epic 007. Bikin Siegfried mikir apa ini ada hubungannya sama kelasnya. Dia ingat rumor kalau kelas tersembunyi dapat keuntungan game. Dia curiga hadiah ini datang dari perusahaan Behive. Seseorang yang mungkin aja sang direktur. Senyum tipis. Siegfried ragu waktu pekerja mulai mindahin kapsul ke dalam dan mereka manggil dia dengan sopan. Sadar barang mahal apa yang baru aja datang, Siegfried ramah nyuruh kurirnya masuk, nawarin minum. Super semangat walau kamarnya sempit. Di bagian lorong, seorang direktur berjas ngawasin kurir itu dan nutup telepon soal mau ngopi. Lewat telepon, dia lapor ke pimpinan kalau mereka udah sampai di rumah Siegfried dan mulai proses instalasinya. Sang pimpinan bilang makasih, terus direktur nanya kenapa orang asing kayak Han Tae-sung dikasih hadiah gila ini, dan kalian tahu? Pimpinan ini ternyata punya kelas tersembunyi yang sama kayak MC kita. Si mengecek remote kapsulnya. Teringat iklan kapsul Hypervertive Ogre yang dipromosikan oleh Ketua Guild Top, Cihayanuk. Dia masih ingat jelas kilasan iklannya. Iklan itu bilang kapsul Ogre ini adalah mesin gaming paling dewa harganya. Sangat mahal, sampai pemain biasa cuma bisa mimpi. Sini, biar aku tunjukkan seberapa gilanya momen ini buat si. Karena sekarang, kapsul dewa itu ada di rumahnya. Si kegirangan memeriksa kapsul Ogre itu. Kaget perusahaan Behive mau memberikannya gratis. Apa semua pemain kelas tersembunyi diperlakukan begini? Bodoh amat sama tidur. Dia langsung memakai visor barunya. Gatal ingin segera mengetes kapsul itu. Saat login, dia merasakan bantalan super empuk dan layar yang sangat jernih. Benar-benar nyaman luar biasa. Rasa masuk ke dalam gamenya jauh lebih nyata. Bahkan dia bisa merasakan angin panas dan bau hangus. Tunggu, bau hangus. Saat kembali ke game, dia melihat bangunan di wilayahnya terbakar. Api berkobar di mana-mana. Dia melihat para penjaga dicabik-cabik oleh serigala mutan di tengah kobaran api. Para goblin membantai prajurit yang tumbang. Melihat kotanya hancur, si langsung murka. Dia menuntut penjelasan atas kekacauan ini. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan memanggil roh agung, dan dia menoleh. Terlihat Hanji sedang dikejar serigala mutan raksasa. Hanji sudah sangat kelelahan. Dia merasa tidak sanggup berlari lagi dan pasrah mati sebagai roh agung. Tiba-tiba si melompat dari atas, tepat saat serigala itu mau menerkam Hanji. Gadanya menghantam kepala serigala itu dengan luar biasa keras. Duar, Hanji ambruk lega, mencoba memanggil tuannya. Si berdiri gagah di atas bangkai serigala itu dengan senjatanya. Dan Hanji menatapnya tidak percaya. Si bertanya, apakah Hanji terluka? Karena terlalu emosi. Hanji menabrak wajah si. Marah-marah, kenapa dia datang sangat terlambat, karena dia pikir dia akan mati. Menahan roh kecil yang ngamuk itu, si menyuruhnya tenang dan menjelaskan situasinya. Tapi Hanji bilang kehancuran ini sudah sangat jelas. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah semuanya jadi gila. Hanji cerita, begitu si lock out, kekacauan langsung meledak. Para goblin melancarkan serangan terkoordinasi, membawa pasukan mutan. Serangan mendadak ini membuat para penjaga sama sekali tidak siap dan banyak warga dibantai. Si yang murka sadar musuh sengaja menyerang. Tepat saat semua petualang sedang log out. Kalau yang lain sedang offline, berarti dia satu-satunya petualang yang ada di sini. Hanji membenarkan, makanya situasinya jadi bencana separah ini. Tapi ada satu keuntungan menjadi sendirian, si tidak perlu lagi Jain. Dia memberitahu Hanji kalau ada misi khusus untuknya, yang langsung membuat roh itu merinding. Sementara itu, pasukan goblin, monster mereka bersorak dalam pertempuran berdarah ini, pedang mereka berlumuran darah. Kawanan buas terus maju siap membunuh lagi. Sekelompok satria babak belur melindungi warga sipil yang kabur. Mencoba menahan musuh, kapten mereka sadar evakuasi akan sangat sulit, karena mutan ini terlalu banyak. Sambil mengumpat,
dia merasa situasi ini sudah tanpa harapan. Saat seekor goblin meleset untuk menyerang, dia yakin ini adalah akhir hidupnya. Tapi sebelum pukulan itu kena, sebuah gada raksasa menghancurkan goblin itu dari samping. Kesatria itu kaget melihat mayat goblin dan senjata asing itu, Gadasi, menyelesaikan ayunannya dan dia pun muncul. Menyelamatkan kesatria di detik terakhir. Dia mengaktifkan skill hantaman untuk memberikan serangan, mematikan ke goblin lain. Dia menyusulnya dengan pukulan berat lainnya, menghancurkan lawannya total. Kesatria itu menyadari kekuatan Si dengan rasa kagum. Si bilang dia sudah paham situasinya. Dia menyuruh kesatria itu membawa warga kota ke tempat aman sementara dia akan mengurus pertempuran ini sendirian. Kapten memprotes. Dia tidak bisa menyerahkan semuanya pada tentara bayaran dan memaksa pasukannya ikut bertarung. Si menghargai tekad mereka, tapi dia menyiapkan sesuatu yang lain. Dia merapal pertahanan putus asa dan kutukan pelemah, memberi buff pada ksatria sekaligus mengutuk musuh. Dia tegaskan dia lebih suka bertarung sendirian. Merasakan sihir itu, sang kapten terpukau dan setuju. Si melampar sekantong ort merah, berkata itu cuma barang biasa tapi akan sangat membantu. Sang kapten menerimanya dengan penuh rasa syukur. Kapten itu lalu memimpin para pengungsi pergi, mempercayakan pertahanan sepenuhnya kepada Si pikir tidak masalah menunjukkan item langka ini kepada NPC. Meski rasanya agak canggung, matanya menajam, dia fokus pada medan tempur. Dia langsung melesat masuk, mengamuk dalam serangan, beraura merah, menghancurkan serigala dengan gadanya. Dia memakai tubuh serigala itu sebagai senjata, menghempaskan musuh. Meski jago menangkis goblin dan serigala, dia sempat meringis kena pukul. Melihat penderitaan goblin itu, Si menyadari betapa sakitnya efek kutukan miliknya saat goblin yang terkena kutukan menyerang. Membabi butai, Si melihat postur goblin itu sudah hancur total. Dia mengejek harusnya goblin itu kabur saat dia memasang jebakan, lalu menghajarnya tanpa ampun. Si menginjak tanah dan bersiap melakukan eksekusi. Dia mencengkeram kepala goblin itu, benar-benar mendominasinya. Dia bilang bahkan tanpa bantuan kapsul, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Lalu dia menebasnya mati. Jujur saja, kalian pasti sepakat kalau kapsul mahal memang beda kelas. Si menyeringai, membuktikan kalau uang tidak pernah bohong. Kapsul ogre ini membuatnya bisa membaca pergerakan musuh jauh lebih jelas. Kembali ke game, dia berdiri di tengah lautan musuh, bersiap saat banyak monster menyerangnya. Dia sadar latihan keras gurunya sudah menajamkan gerakannya, tapi sekarang dia merasa bisa menghindari serangan apapun. Menghabisi musuh dengan pukulan bersih, dia bergumam pantas saja pemain kaya raya, pada jago semua. Sambil membelah seekor serigala, dia ngedumel kalau para pemain elit serakah menimbun keuntungan ini. Dia melepaskan 3 serangan kuat sekaligus, mengirimkan 3 tebasan mematikan ke musuh di sekitarnya. Pesan sistem mengumumkan bahwa dia telah naik ke level 22. Si merasa sudah membunuh banyak tapi levelingnya melambat drastis. Saat dia memikirkan itu, Hanji berlari kencang ke arahnya dengan panik. Sambil meneriakkan makian di depan gerombolan musuh yang mengejar. Hanji bertanya, apa musuh sebanyak ini cukup untuk umpan Si? Si mengabaikan lambatnya leveling tadi, memutuskan untuk membunuh saja musuh. Dalam jumlah raksasa ini, dikelilingi lingkaran sihirnya, dia bertekad akan membantai sebanyak yang dia mau. Di tempat lain, Raja Goblin merasakan penyusup merepotkan itu telah kembali dan menyeringai karena Si sepertinya sedang bersenang-senang. Menggunakan instingnya, Raja Goblin menilai Si sebagai musuh berbahaya yang pertumbuhannya akan jadi ancaman nyata, memaki anak buahnya yang tidak berguna. Raja Goblin duduk di aula taklukan di tengah tumpukan mayat. Seorang ksatria yang babak belur sadar raja ini luar biasa kuat. Mendengar Raja Goblin menyebut hama dari luar, ksatria itu menebak Tuan Si telah datang dan memutuskan untuk mengulur waktu demi Si. Bertekad menahan Raja Goblin, dia menantangnya, bersumpah untuk mengalahkannya dan merebut kembali tuannya. Raja Goblin itu mengejeknya sebagai pelindung gagal yang berani menyebutnya pengecut. Mencengkeram kepala penguasa yang terluka itu, Raja Goblin menantang ksatria itu untuk menyelamatkannya dan meragukan mereka bisa bertahan lama. Ksatria menyimpulkan bahwa tuannya tidak akan bertahan lama lagi.
Di jalanan yang terbakar, Si bertarung habis-habisan sementara sang ksatria berdoa agar dia bergegas. Kilas balik 30 menit lalu, Hanji teriak-teriak menolak rencana Si. Si memaksa Hanji jadi umpan musuh, bilang tidak ada cara lain untuk melindungi kota ini. Hanji yang ketakutan setengah mati kalau semua orang akan mati jika mereka kabur, memohon jangan diseret ke pertarungan Si. Si menjawab mereka akan bertarung bersama. Dia mengepalkan tangan dan dengan hormat meminta roh agung Hanji untuk membantu. Pasrah, Hanji pun menghela napas. Hanji setuju dengan syarat Si harus membayarnya dengan banyak kacang nanti. Mereka lalu melakukan tos tinju kembali ke masa sekarang. Hanji meminta maaf atas keluhannya tadi. Dia muak dikejar-kejar dan menolak dikibuli oleh manipulasi Si lagi. Si mengakui penderitaan Hanji tapi mengingatkannya kalau mereka sedang kehabisan waktu. Si bilang bahaya di depan mata sudah beres dan Hanji harus ingat ini semua berkat dirinya. Musuh bisa dijebak. Si lalu bertanya tentang tugas khusus yang dia minta soal informasi Raja Goblin. Hanji melapor dia tidak melihat raja itu secara langsung, tapi menemukan tempat mencurigakan yang mungkin sarangnya. Hanji cerita saat lari melewati hutan. Sambil dikejar goblin, dia melihat kastil terbakar. Dan yang bikin merinding, ada aura jahat gila-gilaan meluap dari kastil itu. Jadi, apa kalian siap melihat pertarungan bos epiknya selanjutnya? Sini, ikut gue. Kita bakal lihat Si menyadari aura ini milik Raja Goblin. Si yakin si raja udah merebut kastil itu. Harusnya si petinggi kastil udah kabur. Makanya dia merasa ada yang aneh. Karena Jenderal Blitz juga nggak kelihatan. Sadar situasinya gawat, Si bilang harus cepat. Hanji nanya panik apa dia beneran mau masuk kastil. Si nyuruh Hanji diam di luar. Karena terlalu bahaya dan janji bakal cepat balik. Ditinggal sendirian, Hanji panik lihat makin banyak musuh mendekati tembok. Tiba-tiba dia kaget, kayak ada yang gerak di dekatnya. Ketakutan setengah mati, dia berubah pikiran dan manggil Si, maksa mau ikut aja. Si tiba di kastil Berman yang terbakar. Ternyata ukurannya jauh lebih besar dari dugaannya. Merasakan aura mengerikan. Dari dalam, Si sadar bahaya kalau asal masuk, tapi dia membulatkan tekad. Karena Hanji terus nyentil, Si nanya ngapain ngikutin, kan udah dibilang ini bahaya banget. Hanji ngaku dia cuma khawatir Si pergi sendirian, walau dia ngaku ketakutan. Si dengan sarkas bilang aduh kui terharu sampai mau nangis nih. Hanji nanya apa Si punya rencana, karena mereka harus siap kalau serangan ke Raja Goblin gagal. Si setuju Hanji ada benarnya, tapi nggak ada waktu buat bikin rencana panjang lebar. Menurutnya, kadang ragu-ragu itu cuma buang waktu, diberkahi dengan energi ungu. Si maju menerjang dengan Hanji menempel erat di badannya. Memutuskan jalan terbaik sekarang adalah nekat menerobos maju. Pintu raksasa bergetar saat seseorang berteriak dari baliknya. Si mendobrak tembok itu bareng peliharaannya, menerjang di tengah reruntuhan. Dia mendarat keras di dalam lorong, menghancurkan lantai di sekitarnya. Peliharaannya yang ketakutan ngomel karena Si masuk sembarangan. Sementara Si menyuruhnya diam, Si melihat sesuatu yang gawat di depan. Dia menemukan ksatria Blitz berlumuran darah yang menyapanya dan meledek pintu masuknya yang berisi. Si bergegas kaget melihat lengan Blitz terluka dan nanya kenapa dia masih di sini. Blitz bersikeras walau lemah. Dia tetap ksatria yang harus melindungi tuannya. Si mengumpat dalam hati. Ternyata sang Lord juga dalam bahaya meski Blitz sangat kuat. Suara seram mengenali Si sebagai manusia yang menghancurkan pasukannya. Raja Goblin muncul, menilai Si sebagai manusia terkuat saat ini. Dan paham kenapa ada manusia lain yang memprediksi kedatangannya. Si pura-pura nggak tahu. Sementara Raja Goblin tertawa dan menyuruhnya berhenti bersandiwara. Raja Goblin menuduh Si mengorbankan rakyat Berman biar makin kuat untuk pertarungan ini. Sambil menunjuk ke arah tumpukan mayat dia mengejek orang-orang itu mati konyol saat menunggu Si, bikin Si murka. Blitz menyuruh Si mengabaikan kebohongan Raja Goblin, bilang mereka cuma menjalankan tugas. Dan Si memanggilnya dengan lembut. Si memastikan pria tua berdarah di belakang Raja Goblin itu sang Lord. Dan Blitz membenarkannya. Si meminta waktu. Tapi Blitz berteriak agar dia jangan sampai terprovokasi. Si menyimpan senjatanya dan perhatikan baik-baik bagian ini. Si melangkah maju, memancing Raja Goblin, mengejeknya karena menyerah
akibat rasa bersalah. Raja Goblin meremehkan kelemahan manusia yang bikin mereka dimangsa, lalu mengayunkan kapaknya. Si langsung mengaktifkan skill debuff pengaturan kecepatan yang memperlambat gerak, serangan, dan kecepatan mantra musuh. Diperkuat skill itu, si melesat ke arah Raja Goblin dan membantingnya kuat ke tembok dengan aliran energi seperti air. Raja Goblin kehilangan jejak gerakan si dan bingung apa ini jebakan. Si dengan santai memanggilnya sambil memegang lengan Blitz yang terputus. Dia melarang keras Raja Goblin menyentuh lengan Blitz pakai tangan kotornya. Mengamuk, Raja Goblin mengumpat pada si. Dia terjun ke bawah dengan penuh amarah saat si menggendong sang Lord yang pingsan. Si memakai tubuh Lord sebagai tameng sebagian sambil menembak Raja Goblin dengan energi pengaturan kecepatan. Raja Goblin sadar rasa lambat ini, ulah si dan mikir apa sih yang makin cepat. Dia baru sadar kalau tubuhnya sendiri udah diperlambat oleh arus biru yang mengikat kakinya. Terikat rantai bercahaya, Raja Goblin berteriak dan menuntut tahu apa yang si lakukan. Si mencatat pengaturan kecepatannya bekerja sangat baik. Lalu Blitz, yang shock memanggil namanya, si menjelaskan dia mengambil lengan Blitz biar musuh nggak bisa memakainya meski nggak bisa disambung lagi. Dia bilang Blitz dan yang lain memberinya waktu untuk jadi lebih kuat dan menyuruh mereka menyerahkan sisanya pada dia. Si menyuruh Hanji berhenti sembunyi dan mengevakuasi Blitz serta Lord dan peliharaannya itu setuju dengan berat hati. Blitz minta Hanji pelan-pelan sama Lord saat peliharaan itu menyeret pria pingsan tersebut sambil ngedumam. Si mikir krisis darurat udah tertangani. Dia menyimpulkan sekarang cuma tersisa Raja Goblin. Melihat Raja Goblin yang dirantai, si teringat gimana musuh itu benar-benar merendahkan dirinya dan mencuri harta jarahannya, lalu bersumpah bakal menghabisinya. Si yang dibalut rantai birunya sendiri, bilang dia nggak perlu lagi khawatir soal Raja Goblin. Sambil tersenyum sinis, si mengajak Raja Goblin untuk mulai bersenang-senang. Paula hancur itu bergetar saat pertarungan lanjut. Raja Goblin berontak melawan air yang memperlambatnya dan mengaum kesakitan. Dia mengayunkan kapaknya dengan liar sementara si menghindar tipis di dalam medan lambat itu. Si mendaratkan pukulan telak ke tubuh Raja Goblin. Raja Goblin menjerit dan berhasil menghempaskan si dengan senjatanya. Si yang terlempar melintasi aula sadar kalau bos ini mulai beradaptasi dengan pengaturan kecepatan dan mengeluh betapa merepotkannya musuh level tinggi. Raja Goblin yang masih lambat tapi terus maju mengejek si yang mulai kehilangan rasa percaya dirinya tadi. Dia mencibir bahwa si nggak bakal bisa menang pakai trik murahan begitu dan menuduhnya meremehkan kekuatan aslinya. Dia bersumpah bukan cuma bunuh si, tapi bakal memutilasi dan mengorbankannya ke dewa perang. Si mengakui pengaturan kecepatan itu cuma skill pendukung dan batasannya mulai kelihatan. Dia sadar skill itu udah menguras mananya, bikin dia nggak bisa bebas pakai kemampuan lain dan mikir harusnya dia coba skill satunya lagi. Kalian pasti mikir hal yang sama. Apa sih harus pakai skill itu sekarang? Dia mutusin buat nggak buru-buru memakainya. Sebaliknya, dia terus bertarung, bersumpah nunggu momen yang pas. Sementara Raja Goblin mengejek kalau dia cuma cari mati. Raja Goblin nanya, apa sih punya trik lain lagi? Saat si bersiap maju lagi, ayunan raksasa Raja Goblin bikin si terhempas nabrak tembok untuk kesekian kalinya. Penuh luka, si menangkis serangan lain sementara Raja Goblin kegirangan melihat ekspresi kesakitannya. Raja Goblin nyuruh dia mikir cepat dan terus-terusan menghajarnya tanpa ampun pakai kapak raksasa itu, membalas serangan sambil dalam hati ngehina kecerdasan Raja Goblin. Raja Goblin dengan mata menyala merah, sombong bilang usaha si itu sia-sia belaka. Dia menghantam si jatuh ke bawah. Lewat serangan, mematikan yang meledakkan lantai. Si berteriak kesakitan di tengah puing-puing yang berterbangan. Sambil menginjak dada si, Raja Goblin menceramahi kalau manusia selama ini selalu merendahkan Goblin. Sebagai makhluk liar yang nggak penting, dia ngaku Goblin memang bukan makhluk superior dari lahir. Tapi, dia bersumpah bakal ngubah hal itu sambil menginjak si makin keras. Raja Goblin berhayal lantang suatu hari nanti. Manusia dan makhluk tingkat tinggi bakal takut dan menyembah ras Goblin. Dia bilang ambisi besar itu adalah beban seorang Raja Goblin. Beda dari tentara bayaran tanpa tujuan kayak si. Si dengan datar bilang pidatonya mengharukan tapi
Bilang goblin gak bakal bisa lepas dari nasib mereka sekarang. Dia menghina mereka sebagai makhluk rendahan nan kotor, sengaja memprovokasi Raja Goblin. Dalam gaya cibi kocak, si nyeletuk, kalau goblin mau dihormati, minimal mandi dulu lah. Raja Goblin gemetar menahan amarah, dan nanya apa itu bakal jadi kata-kata. Terakhir sih, dia mengangkat kapaknya, dan mengaum menyeru si mati. Melihat celah terbuka saat kapak itu turun, si mutusin ini, saat yang tepat. Dia mematikan pengaturan kecepatan, bikin Raja Goblin kaget saat rantainya lenyap. Serangan kekuatan penuh Raja Goblin yang gak terkendali langsung menghantam lantai, bikin ledakan dampak yang luar biasa. Dia baru sadar dia pakai tenaga terlalu besar dan tubuhnya tiba-tiba terasa sangat ringan. Sementara kapaknya nyangkut di tanah. Dia curiga si memancingnya biar serangannya meleset tepat saat si melesat masuk. Si melepaskan badai pukulan super cepat di sekitar Raja Goblin yang gak bisa gerak. Dia menghajar kepala Raja Goblin dengan pukulan bertubi-tubi, bikin dia menjerit. Si melanjutkan serangan tanpa ampunnya, sambil mencengkeram wajah Raja Goblin. Mata si membelalak kaget saat sesuatu yang lain muncul. Harimau mutan raksasa milik Raja Goblin, di bawah kendali pikiran, menerjang dan mementalkan si terlempar melayang di udara lagi. Raja Goblin ngomong harusnya dia nggak mau ngerusak kastil. Tapi dia ngaku kagum si bisa memaksanya sampai sejauh ini sambil menunggangi harimau itu. Si ngos-ngosan. Dan disinilah kita gantung ceritanya, serukan. Sadar musuh ini tangguh. Raja Goblin bilang waktu main-main udah habis dan menyiapkan kekuatan lain. Dia mengungkap bakat aslinya sebagai Lord adalah kendali pikiran dan mulai memanggil. Sini kumpul. Kita lihat bos Goblin gila ini menunggangi harimau mutan raksasa buat menginjaksi. Binatang buas itu mengom keras dan langsung melompat menerjang. Raja Goblin tertawa tongkat, menyebut ini kehormatan kastil jadi kuburan si. Tapi suara dingin membalas. Tempat ini justru bakal jadi makam si Raja Goblin. Bikin dia langsung shock berat. Muncul pola timbangan bercahaya terang. Si ingat hinaan Raja Goblin yang menyebutnya tentara bayaran rendahan. Tanpa ragu, dia aktifkan skill debuff meremehkan yang kuat. Sistem langsung bereaksi. Karena level Raja Goblin Guru jauh di atasnya. Serangan si bakal makin sakit dan pertahanannya naik drastis. Menghadapi harimau itu, si menegaskan dia bukan orang sembarangan. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai master debuff. Di bawah cahaya berbentuk salib yang menyilaukan, si memegang senjatanya. Bersumpah akan berdiri di puncak dunia ini, sistem mengumumkan kemenangan si. Misi melindungi wilayah Berman akhirnya selesai. Layar berganti menampilkan matahari terbit yang indah di balik pegunungan. Hari yang panjang dan super melelahkan telah berakhir di kastel yang perlahan pulih. Dengan tewasnya sang raja, kendalinya atas monster lain pun hilang dan mereka ambruk. Sisa pasukan goblin langsung disapu bersih. Para penyintas memastikan sisa musuh sudah benar-benar musnah. Mereka masih tak percaya misinya selesai. Warga yang luka ringan mulai saling bantu membangun kembali wilayah yang hancur. Kemudian, si duduk bersantai. Di luar tenda medis, si menenggak pocian dan tertawa lega karena merasa hidup lagi. Dia takjub banget khasiat pocian bisa memulihkan orang sekarat. Hal mustahil di dunia nyata. Si sendiri masih bengong memikirkan pencapaiannya. Gila kan? Dia sendirian berhasil membantai Raja Goblin overpowered dan harimau mutannya. Dia sadar. Kalau saja saat itu dia kehabisan mana buat pakai skill debuff andalannya, pasti dia yang mati konyol. Deskripsi skillnya jelas, makin kuat musuhnya, makin sakit damage yang masuk, plus pertahanannya naik gila-gilaan. Tapi ingat, cooldownnya lama banget. Nah, perhatikan bagian ini. Si sadar dia nggak bisa terus sembunyikan skillnya. Tiba-tiba Ksatria Blitz datang menanyakan kondisinya, dan si menyapanya sambil tersenyum. Melihat senyum si, Blitz lega dan memuji daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Meski disuruh banyak istirahat, si bilang dia dipanggil oleh sang Baron ke kastel. Si jadi kepikiran nasib Baron yang terluka parah. Blitz bilang Baron nyaris lewat kalau si telat sedikit saja. Tapi untungnya sekarang kondisinya sudah mulai membaik berkat perawatan intensif. Tertawa, Blitz menyebut Baron sangat tangguh meski terlihat lemah. Si merasa canggung dan melirik sedih ke arah lengan Blitz yang buntung terbalut perban. Hatinya terasa berat, si minta maaf. Andai dia datang lebih cepat, lengan Blitz pasti masih utuh. Tapi Blitz menolak kasihan itu,
teguh bilang dialah yang berutang nyawa pada si. Tanpa si, wilayah ini pasti rata dengan tanah. Kehilangan satu tangan adalah harga murah demi perlindungan. Tersenyum, si kagum. Pria ini benar-benar wujud ksatria sejati. Blitz langsung mengajak si pergi, karena semua sudah menunggu di kastel. Di gerbang, Baron Wakeman yang ringkih menyambut resmi si sebagai penyelamat agung wilayahnya. Si memperkenalkan diri, dan Baron memuji namanya yang terdengar sangat heroik. Tiba-tiba Baron mau berlutut sujud berterima kasih karena wilayahnya selamat. Si panik banget dan langsung buru-buru menahannya. Baron malah ambruk kesakitan dengan super lebay sementara pengawalnya panik. Dia meratap dramatis bilang mau mati. Melihat kekonyolan ini, si berbisik nanya ke Blitz. Beneran dia ini jenderal? Terkenal, malu ketahuan lebay. Baron mengeluh si melihatnya dalam kondisi menyedihkan begini. Duduk di atas batu, dia minta maaf belum pulih total, tapi tetap ingin sangat berterima kasih. Si menolak halus, bilang dia cuma tentara bayaran jadi pujian ini terlalu berlebihan. Tapi Baron membalas santai, niat awal si sama sekali nggak penting baginya, yang jelas. Pemuda ini berani mempertaruhkan nyawa demi tanah mereka. Tanpanya, desa damai ini pasti hancur oleh Goblin. Baron lalu mengajaknya mengambil hadiah. Mata si langsung berbinar kegirangan. Waktunya panen hadiah misi. Dia yakin hadiahnya pasti kelas dewa berkat susahnya pertarungan. Sementara itu, Baron malah dumil menghitung biaya pintu yang hancur, lalu memandu. Si kembali ke aula hancur tempat bos Goblin tadi tumbang. Si baru sadar betapa luasnya ruangan pertarungan epik ini. Dia melihat area itu sangat mirip dengan sebuah altar kuno. Sementara Baron mendekati brankas leluhurnya. Sedihnya, Baron cerita sebagian besar hartanya sudah dijual atau hilang. Menyisakan ruangan yang nyaris kosong melompong. Tapi tenang, masih ada satu pusaka tersisa. Baron menyodorkan kotak mawar itu. Kalian pasti mikir ini senjata kan? Salah besar. Saat kotak bercahaya itu dibuka, si kaget setengah mati melihat dokumen sihir. Ternyata itu sebuah voucher dari bengkel legendaris Mercedes. Di benua ini, ilmu sihir, alkimia, dan metalurgi udah level dewa. Selama ribuan tahun, ketiga ilmu itu terus berevolusi tajam. Menciptakan panggung buat tempat overpowered kayak bengkel Mercedes. Sihir dan sains menyatu super erat, sampai melahirkan teknologi fusi baru. Kombinasi maut ini menciptakan alat tempur, bernama artefak. Bengkel-bengkel raksasa bermunculan khusus, memproduksi barang perpaduan tiga ilmu. Ini bengkel Autonica sangat terkenal dengan teknologi mutakhirnya. Lalu ada bengkel Bimelian. Ditakuti karena daya hancurnya yang brutal. Dan Mercedes, mereka diakui sebagai yang terkuat dari semuanya. Orang-orang memuja Autonica, Bimelian, dan Mercedes sebagai tiga dewa pembuat artefak di benua ini. Nah, voucher peningkatan bengkel Mercedes yang super langka ini jadi hadiah utamanya. Gila, voucher ini menjamin 12 kali sukses. Upgrade artefak tanpa peduli level, harganya selangit. Si jantungan menyadari betapa gilanya nilai voucher plus 12 ini. Sang Baron tua lalu mulai bercerita sejarah Mercedes sejak 700 tahun lalu. Dulu, bengkel legendaris ini ternyata nyaris bangkrut saat baru berdiri. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa menjual kupon super mereka seharga 1000 koin emas. Dulu, harga segitu tetap dianggap mahal, tak ada yang peduli. Sampai akhirnya leluhurnya, Kon Graham, berani memborong kupon yang diremehkan itu. Secara nggak langsung, dia menyelamatkan bengkel Mercedes. Baron jujur nggak tahu apa leluhurnya bisa meramal masa depan atau sekadar hobi ngoleksi barang aneh, yang jelas investasinya gila-gilaan. Dia menyebut voucher kuno ini akhirnya menemukan pemilik aslinya. Tapi si memprotes kalau hadiah ini terlalu mahal, pasti bernilai puluhan juta sekarang. Tapi Baron menyebutnya tak bertuan. Niatnya mau diwariskan ke keturunan berbakat, tapi tak ada yang pantas. Dia mengeluh, anak kandungnya sendiri pun jauh dari harapan. Baron lalu memohon satu hal pada si, berharap dia sudi mengabulkannya. Dia ingat saat terbangun sejenak saat diseret keluar. Di detik menegangkan itu, dia melihat jelas satu hal. Dia melihat tatapan mata si yang sangat tajam dan pantang menyerah. Penuh tekad. Baron yakin, si ditakdirkan jadi pahlawan yang bakal mengguncang benua ini. Bikin si tersipu malu, Baron memohon, jika kelak si sukses, tolong jaga putranya.
Dia ingin berinvestasi pada keberanian Si. Persis seperti leluhurnya berinvestasi pada Mercedes. Tersentuh dengan kata-kata itu, Si akhirnya setuju dan mengambil voucher emas yang menyilaukan itu. Ting. Misi baru muncul, menyuruhnya membimbing putra Baron Wigman kelak. Karena hadiah misinya cuma reputasi, Si langsung ngedumien, ini sih. Hadiah bodong berkedok kerja paksa. Sambil berjalan menjauhi kastel, dia terus menatap tiket emas itu dan mikir keras. Harus diapakan barang dewa? Bernilai fantastis ini? Jadi menurut kalian gimana? Jual aja nggak sir? Kalau dilelang, harganya tembus ratusan juta won. Uang segitu bisa langsung lunasin utangnya dan beliin ibunya rumah impian. Sini ngumpul, kita lihat MC kita lagi overthinking. Bayangin diomelin gurunya karena gegabah. Dia mikir keras dan mutusin buat nggak buru-buru ambil keputusan. Dia sadar, pakai vouchernya demi kekuatan itu lebih pintar. Uang mah bisa dicari nanti. Dia sadar Hanji si hamster hilang seharian penuh, khawatir banget. Dia berharap Hanji nggak bikin onar lagi di luar sana. Pindah ke bangunan kumuh, Hanji malah kegirangan ngerasa udah kumpulin banyak hal. Hamster gambul ini goyang pantat dan mulai joget heboh banget. Penonton ngakak lihat kelucuan Hanji. Ada satu bapak bilang jogetan ini ngingetin sama anak perempuannya. Dan kode kalau hiburan ini nggak gratis, Hanji setuju. Kalau kelucuannya harus dibayar pakai camilan. Setelah dapat makanan, dia nawarin gaya parodi majikan bodohnya ke kerumunan. Pas lagi asik ngejek, bos aslinya malah muncul. Diam-diam dari belakang, MC langsung nangkap Hanji, ngomelin partner streamingnya yang asik main. Hanji ngeles, hidup sama majikan pelit bikin dia terpaksa ngamen demi snack. Pria lain kaget Hanji doyan snack biasa bukan cuma batu sihir, lalu ngenalin MC sebagai Si. Balik ke meja, Manbaki nyuruh Seth buat duduk santai. Kelihatan sibuk banget dan nanya soal hadiah quest. Seth bilang bentar lagi cair, sementara Manbach dengan bangga pamerin jumlah hadiah gila-gilaan yang baru mereka dapat. Seth milih diam soal voucher Mercedes super langkanya, biar semangat Manbach nggak turun. Jericho penjaga penginapannya Paramar, lega banget lihat Seth masih hidup. Dia makasih karena udah diselamatin, tapi curhat duitnya ludes buat perbaikan gedung. Dia tetap kasih 5.000 gold sambil minta maaf kekecilan. Jericho diam-diam puji sikap Si, yang tutup mulut soal hadiah ekstra dari bangsawan. Si nanya sesuatu ke Jericho, sementara Hanji ngiler lihat kantong emas. Si pengen tahu kemana mayat Goblin buangan itu, dan Jericho jawab mayatnya dibuang dekat Danau Berman. Jericho lanjut cerita Lord nusuk Goblin yang kabur dan memajang mayatnya sebagai sebuah peringatan seram. Jericho aja mual lihat kondisi Goblin itu. Sadar betapa brutalnya Lord Wakeman yang asli. Seth mikir apa ini saatnya cabut dari wilayah Berman. Setelah semua kekacauan beres, kunjungannya singkat, tapi bikin dia makin kuat. Apa gurunya udah nebak ini semua ya? Intinya, berkat bimbingan sang guru, dia bisa mengawali awal petualangannya dengan mantap. Tapi perhatikan baik-baik ya. Tiba-tiba ada suara teriak nyari murid saat kakak berpedang raksasa muncul. Suaranya sampai bikin kuping sakit saking kerasnya. Bikin Si dan Jericho jantungan. Jericho ngomel ada orang mabuk pagi-pagi udah teriak. Tapi Si mikir orangnya udah pergi dari kedai. Dengar suara serak nyari murid. Si mendadak curiga jangan-jangan itu gurunya. Di luar, warga pada ngumpul ngerubungin pendatang menakutkan di alun-alun. Semua melongo ngerasain aura kekuatan gila dari kakek ini saat minta jalan dengan sopan. Seth kaku nggak percaya sama auranya. Jelas banget kakek ini bukan gurunya, tapi pendekar beringas sekuat beruang, kakek tua itu. Dengan sumringah bilang akhirnya nemuin muridnya, semua mata tertuju ke Si yang kebingungan. Nunjuk diri sendiri, Si gugup banget nanya, apa kakek itu serius? Kakek ini ngeyel. Cuma Si yang takdirnya jadi murid dia. Hanji nanya apa kakek seram ini guru yang dimaksud. Dan Si ngaku kakek ini beda banget dari gurunya. Langsung aktifin Ron buat nganalisis. Sistem nampilin identitasnya NPC, manusia level 361 bernama Betelgeuse. Kaisar pedang surga bintang 5, Betelgeuse. Dengan sombong nanya, apa sih udah paham siapa yang berdiri di depannya? Dia ngenalin diri sebagai Grandmaster surga bintang 5. Bangga banget ngaku sebagai kaisar pedang yang mampu membelah gunung dan lautan. Dia ngelepasin aura tekanan pedang gila yang bikin kerumunan terpental. Sek nahan badai itu saat yang lain kabur.
sadar betapa legendanya Betelgeuse, sih. Ingat surga bintang 5 itu, gelar buat 5 master terkuat di benua ini. Ketemu monster selevel ini, di tempat terpencil, benar-benar mirip kayak waktu dia pertama ketemu gurunya di hutan. Seth mikir tempat sepi emang sarangnya orang jenius. Pas Betelgeuse maksa dia buat jadi muridnya, si yang panik langsung nolak mentah-mentah status murid kakek itu, dan heran kenapa berasumsi begitu, tapi Betelgeuse bilang, ucapannya adalah mutlak. Si kakek anggap si masih bocah kurang pengalaman yang belum paham dunia dia. Mau nyeramahin soal apa itu surga bintang 5 dan Grandmaster. Seth langsung motong omongannya, bilang dia udah paham. Si tegasin dia tahu, betul betapa mengerikannya Master surga bintang 5 ini, dan heran kenapa Betelgeuse terlalu lebay. Mata menyala ungu. Si minta maaf dan bilang kakek itu udah telat. Si langsung nunjukin sosok gurunya dan ngaku kalau dia udah mengabdi ke guru lain. Betelgeuse kaget dan mikir keras cari alasan. Dia meremehkan fakta itu dan dengan santai nyuruh si buang. Guru lamanya, kita berdua pasti ikut emosikan dengarnya. Si mengamut, bentak, kalau gurunya jauh lebih kuat dan ngasih jurus rahasia abadi. Yang bikin kaget, Betelgeuse ditanya apa gurunya selevel Samji. Si sesumber gurunya melampaui level itu. Betelgeuse melongo gak percaya masa iya ada yang lebih tinggi dari rank itu, dan Seth ngaku gak 100% yakin, tapi percaya aja. Seth senyum sinis, mengulang kata tak terkalahkan buat mancing emosi kakek itu. Betelgeuse dengan tatapan kosong mengulang kata itu, merenungkan kata tak terkalahkan dengan bingung. Antara geli dan kesal, Betelgeuse genggam pedang, lalu ngakak dengar keberanian si. Dia langsung balas dengan menghantam tanah pakai gelombang kejut gila yang bikin si melayang terbang. Ngambang di antara puing, mata Betelgeuse menyala garang, pamer kalau dialah yang tak terkalahkan. Dia maklumin sikap sombong si, tapi bangga sama kesetiaannya pada sang guru dan janji nggak akan maksa. Tapi Betelgeuse ogah pergi gitu aja dan merasa harus ngelakuin sesuatu. Dia pun nantangin buat taruhan sama calon murid tengilnya ini. Sistem ngeluarin quest darurat, menang taruhan lawan Betelgeuse atau jadi muridnya. Cerita langsung mundur ke masa Betelgeuse umur 26 tahun. Dia ingat masa muda yang dihabiskan demi mengejar kekuatan pedang. Kelihatan latihan brutalnya yang dilapisi energi mana. Dia pakai kekuatan itu buat menyelamatkan seseorang di tengah pusaran badai. Setelah bertahun-tahun pertarungan berdarah, rambutnya memutih saat mencapai level master sejati. Di umur 120, dia akhirnya tembus level puncak itu. Tapi bukannya bahagia, dia malah merasa hampa. Warga sampai ngomel, dia udah nebangin hutan mereka sahabat penuh. Jalan melewati jembatan, dia kepikiran soal rasa kosong ini. Dia heran kenapa merasa nggak puas walau udah capai segalanya. Bahkan bercanda nyalahin faktor usia. Fokusnya tiba-tiba teralih ke guru yang ngajarin anak kecil berpedang di bawah sana. Dengar kata motivasi itu, Betelgeuse sadar betapa pentingnya punya murid. Dia dapat pencerahan kalau yang dia butuhin itu cuma penerus. Dia nyadar ilmu pedang abadinya bakal sia-sia pas dia mati kalau nggak ada murid. Akhirnya, dia keliling benua nyari pewaris. Dia nolak satu kandidat karena mananya bagus tapi insting tarungnya ampas. Dia buang kandidat lain karena fisiknya lembek walau udah kerja keras. Dia juga dengar bocah jenius incarannya malah mati kecelakaan. Frustrasi parah, dia sadar ngelatih penerus butuh 20 tahun dan panik takut keburu mati tua, udah nyari kemana-mana. Cuma wilayah Berman yang tersisa di peta. Dia pergi ke sana bertekad asal comot murid, dan pas ngelihat si, instingnya langsung berontak mencium takdir besar. Nah, gimana nih menurut kalian? Betelgeuse maksa si bocah tengil jadi muridnya. Si meledak nolak keras, tapi kakek itu tetap santai. Kalian wajib tunggu kelanjutannya. Sini kumpul kawan, kita tonton sisi karakter utama terjebak taruhan gila demi menghindari jadi murid si kakek. Masalahnya, kakek ini sangat keras kepala dan si sadar dia masuk ke masalah besar. Dia panik menghadapi monster sekuat itu, padahal dia sudah terjebak quest tentangnya. Sistem kembali mengingatkan quest mendesak untuk mengalahkan Betelgeuse dalam taruhan atau jadi muridnya. Sadar dia tidak bisa menolak. Si akhirnya setuju untuk bekerja sama dan bertanya apa isi taruhannya. Betelgeuse mulai menjelaskan syaratnya. Ternyata si cuma perlu memberikan satu serangan mematikan padanya,
dan ini bikin si kebingungan. Betelgeuse memperjelas kalau si bebas memberikan satu serangan apapun, dan kalau itu menghasilkan sedikit saja damage, si yang menang. Si bersiap sementara Betelgeuse menyuruhnya santai saja. Sebagai handicap, kakek itu berjanji tidak akan memakai mana dan hanya akan bertarung murni dengan tangan kosong. Dia pamer otot, menyombongkan kalau tubuhnya tidak punya kelemahan fisik setelah berlatih seumur hidup. Saat si diam-diam ketakutan dengan tantangan ini, tiba-tiba dia fokus pada kata tangan kosong. Menyadari ada sebuah celah, Betelgeuse bilang si masih bisa mundur dan menjadi muridnya. Tapi si malah dengan tajam bertanya, apa kakek itu bahkan tahu namanya. Betelgeuse cuma mengabaikan pertanyaan itu karena dianggap tidak penting. Toh nanti juga dia bakal tahu. Si mengalirkan kekuatan ke senjatanya dan mengkritik Betelgeuse karena bahkan tidak peduli untuk menanyakan nama calon muridnya. Layar antarmuka menunjukkan si mengaktifkan debuff dan skill anti-level tinggi seperti pertahanan. Putus asa pada lawannya, round lain, yaitu ejekan orang kuat. Makin meningkatkan damagenya melawan musuh berlevel tinggi dengan skill hantamannya yang sudah siap. Si bersumpah, dia tidak akan pernah jadi murid Betelgeuse. Dikelilingi lingkaran sihir ungu, si berseru kalau dia lebih baik mati daripada jadi murid. Kakek itu, Betelgeuse menjawab, kalau memenangkan taruhan itu soal mematahkan omongan besar macam itu dan bersiap bentrok. Si tersenyum penuh percaya diri dan menyuruh lawannya jangan khawatir. Dia melesat maju dengan kekuatan penuh, berseru bahwa dia menolak untuk kalah. Kakek petarung itu menganalisis gaya nekat si, mengira si menumpuk semua debuff pada satu bagian tubuh untuk melemahkannya. Kakek itu meremehkan kalau trik murahan ini cuma mempan buat petarung amatir. Sekarang perhatikan baik-baik, disinilah semuanya jadi gila. Kakek itu pikir debuff gampang dinetralkan kalau area yang terkena ketemu. Tiba-tiba, dia sadar ada yang salah. Dia sadar debuff si ternyata tidak diletakkan di tubuhnya, melainkan di senjata kebanggaannya di bawah sana. Si melesat maju dengan ganas. Pukulan si langsung menghantam si kakek hingga memicu ledakan energi yang luar biasa. Benturan itu menciptakan ledakan debu dan puing-puing yang masif. Orang-orang melihat kepulan debu itu, bertanya-tanya apa yang terjadi, dan menebak ada taruhan di baliknya. Para penonton berkomentar kalau ini pertama kalinya mereka melihat si bertarung serius dan mulai mengakui kekuatannya. Mengingat dia pernah membantai Raja Goblin sendirian. Salah satu dari mereka melihat sesuatu di balik debu, si kakek petarung. Dia terlihat berdiri kaku tanpa gerak, bikin kerumunan bingung setengah mati. Orang-orang bercanda kaget, penasaran apa dia mati berdiri. Yang lain mengonfirmasi dia cuma pingsan, dan si menyadari kalau meski sangat hebat, kakek itu belum mencapai puncak absolut. Si, yang merasa sedikit bersalah sebagai sesama pria, menyarankan agar kakek itu tidak membuat taruhan nekat lagi ke depannya. Jendela sistem muncul mengumumkan, Si berhasil menyelesaikan quest menang taruhan melawan Betelgeuse, dan bertanya apa dia mau mengambil hadiahnya. Rekan si yaitu Hanji kebingungan melihat apa yang terjadi saat si memilih opsi untuk menerima hadiahnya. Hanji muncul di depan jendela quest, mengulangi pertanyaannya yang bingung kepada majikannya. Si mengecek keadaan Hanji dan hamster itu momen kalau kepalanya masih pusing gara-gara ulah si. Barusan si memberikan senyum kecil yang puas. Dia meyakinkan Hanji kalau semuanya sudah beres dan mengajak pergi sebelum kakek itu bangun dan mengganggu mereka lagi. Sambil berjalan, si teringat dia masih ada urusan lain dan Hanji mengingatkan mereka mau mengunjungi mayat Raja Goblin. Si menjelaskan dia ingin mengambil darah Goblin untuk dijual sebelum mayatnya membusuk. Saat Hanji mengejaknya pelit banget, si malah bersikeras kalau dia itu cuma hemat. Cerita berlanjut ke reruntuhan Sahoka di Kerajaan Malen. Tempat monster level 500 bernama Pitol muncul 30 tahun lalu. Reruntuhan ini sekarang jadi lokasi berburu populer buat petualang level 40-60. Cerita pindah ke guild tentara bayaran di dekat sana yang penuh sesak. Di dalam, orang-orang teriak mencari dua penyerang dan satu healer dengan bayaran tinggi. Seorang gadis gugup berbaju sirah juga mencoba mencari anggota party di keramaian itu. Seorang petualang pria mendekatinya, bertanya apa ada tempat untuk peran penyerang. Setelah dia memperbarui senjatanya,
Gadis itu meminta maaf dan menjelaskan slot penyerang sudah penuh dan mereka cuma butuh seorang. Buffer, dia menunduk minta maaf, sementara pria itu ngedumel, kala semua orang mencari Buffer. Gadis bernama Gazin itu meratap karena dari sekian banyak orang, tetap tidak ada Prise atau Buffer. Statusnya menunjukkan dia adalah Mag Element level 48, dia sadar kalau para perekrut di sana bernasib sama, terus-terusan mencari Buffer atau Cleric. Yakin kalau perburuan hari ini gagal total, Gazin terlihat sangat putus asa, namun tiba-tiba dia melihat seseorang dan bereaksi kaget. Melihat si bersama Hanji, dia pikir cowok itu terlihat baru di guild ini dan bertanya-tanya apa. Dia pemula, memutuskan untuk mengeceknya, dia mengaktifkan ron miliknya. Untuk memeriksasi, apa yang dia lihat benar-benar bikin shock. Gazin bergegas maju, menarik lengan Si, dan memanggilnya. Si dan Hanji menoleh bingung dengan aksi mendadak itu. Dengan wajah memarang, Gazin bertanya, kenapa Si mau bergabung dengan partinya? Nah, mari kita jeda sebentar ke dunia nyata. Si sedang menyetor uang di mesin ATM. Setelah insiden wilayah Berman itu, dia sibuk mengurus masalah di dunia nyata yang memusingkan. Sebagian besar waktunya habis untuk membayar utang raksasa. Dan dia bingung kenapa bunganya malah makin bengkak. Dia teringat bagaimana para rentenir kejam yang dulu menerornya di rumah kini akhir-akhir ini jadi pendiam. Si berharap kebisuan mereka berarti mereka tidak akan mengganggunya lagi. Saat berjalan di jalanan, dia mendengar suara mobil sport menderu dan Si menoleh. Dia melihat sepasang kekasih di mobil mewah atap terbuka yang asyik merencanakan makan malam. Melihat mereka, Si penasaran seberapa mahal mobil itu dan sadar quest Raja Goblin ngasih banyak uang, tapi belum cukup buat hidup semewah itu. Dia sadar pendapatannya cuma murni hoki karena pemain level rendah jarang dapat quest kayak begini. Dunia realita dan game sangat bergantung pada level. Dia menjelaskan kalau setelah mencapai level 200, banyak quest menguntungkan yang terbuka dan beberapa saudagar kaya mau membantu pemain level rendah. Dia mencatat kalau pemain dengan kemampuan fisik dan mental luar biasa bisa jadi pro gamer di turnamen resmi. Yang lain bisa dapat uang lewat streaming kalau mereka jago siaran. Si menyimpulkan kalau di game ini, selama kamu terus berkembang, kamu pasti bakal menghasilkan banyak uang. Dia mulai berhayal suatu hari punya mobil mewah luar negeri, tinggal di penthouse, dan menikmati kekayaan. Fantasinya makin liar, sampai menikah dengan istri cantik. Di dalam hayalan konyolnya ini, sosok istri yang mirip Gazin dengan manis bertanya, apa skill miliknya? Hanji langsung membuyarkan hayalan Si, bertanya kenapa dia melamun terus. Si minta maaf, bilang dia lagi kepikiran sesuatu, dan menyuruh Gazin mengulangi omongannya. Gazin menjelaskan partinya butuh buffer atau Prise, dan mengundang Si. Mengira kelas di buffnya itu, tipe support. Si diam-diam merutuki dirinya sendiri, karena asyik tenggelam dalam hayalan konyol. Tadi dan bersiap menolak dengan alasan mau main solo. Tapi Hanji memotong dan dengan lantang menerima undangan itu. Si dengan kesal menginterogasi Hanji, yang malah menyebut Si gak peka dan ngotot, kala ini kesempatan emas. Hanji menuduh Si berniat jomblo selamanya, dan bercanda, kalau Si kelihatan kayak udah ngebayangin punya cucu. Sementara Gazin menonton sambil terhibur mengira Hanji itu cuma hewan peliharaan imut. Si mengaku dia tidak bisa menyembunyikan kemampuannya selamanya. Dia dengan enggan bertanya, apa dia boleh berdiri di belakang dan fokus mengeluarkan debuff saja? Gazin setuju dengan gembira. Bilang partinya sudah punya cukup damage dealer, jadi dia bisa santai dan fokus jadi support. Dengan mata berbinar, dia kembali bertanya, apa Si mau bergabung? Si memerah, ragu sejenak, dan mempertimbangkan tawaran itu. Dia akhirnya setuju. Dia bilang mohon bantuannya. Parti yang baru terbentuk ini tiba di pinggiran barat reruntuhan Sahoka. Si mengecek info tentang reruntuhan itu. Dulunya kota makmur yang hancur berantakan 30 tahun lalu gara-gara amukan monster piton petir. Walau monsternya mati, mananya meresap ke tanah dan menciptakan monster cahaya. Dan disinilah kita berhenti kawan. Kalian pasti gak sabar lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sini kumpul, kita bahas satu cerita gila. Saya sadar ini alasan monster cahaya mendominasi area ini, dan desain dungeonnya beneran epic. Pas Gazin lagi ngobrol santai, satu anggota party cemas,
Kalau kelas buffer, level 31 milik saya terlalu rendah, meski buffernya berguna banget. Gazin meyakinkan kalau mereka yang bakal urus pertarungannya. Jadi si bisa aman ngekas debuff dari belakang. Dia janji bakal ngelindungin si kalau kondisinya gawat. Anggotanya bingung Gazin ini terlalu baik atau polos aja. Soalnya dia belum pernah setim sama The Buffer. Gazin minta maaf atas risikonya, tapi ngingetin mereka kalau Buffer dan Priest itu langka parah. Jadi mending mereka berjuang mati-matian bareng. Tiba-tiba, insting Gazin terpicu tajam. Dia teriak nyuruh semua tiara pas kilat petir buas menyambar brutal ke posisi pertahanan mereka. Sek dengan santai ngenalin penyerang itu sebagai monster dari sisa mana siluman ular. Musuhnya ternyata segerombolan lizardling listrik yang super banyak. Layar sistem si mengidentifikasi lizardling itu sebagai roh cahaya level 35 yang ngeroyok manusia. Gazin langsung nyuruh semua bersiap tempur dan pasang formasi. Para tanker sigap maju ke garis depan buat nahan serbuan lizardling itu. Gazin terus ngatur pertarungan dengan taktis. Dia nyuruh si pakai skill debuffnya dari tempat aman di belakang dan dia setuju. Para lizardling langsung nembakin rentetan proyektil. Cahaya mematikan, tanker dengan berani nahan dan balas serangan itu. Sambil merangsak maju, satu tanker ngeluarin tebasan tanah super kuat buat ngacauin formasi musuh. Partnernya ngomel, karena dia nekat banget. Ngetang tanpa pelindung ekstra, tapi dia santai aja. Pede bisa nahan semua damage dan ngebantai monsternya. Dia nambahin, karena nggak ada yang ngasih buff atau heal. Main hati-hati itu buang waktu anggota. Lain ngedumil, kalau master debuff itu nggak penting buat musuh kroto gini. Ngapain juga mereka bawasin, tanker nekat itu malah nawarin diri nahan semua serangan sendirian. Dan nyuruh buruan. Habisin biar bisa buru monster kuat. Pas tanda tak kasat mata si muncul, tanker itu ngerasa ada yang nggak beres. Ledakan petir raksasa nelan, dia bulet-bulet. Dia teriak kesakitan saat serangan. Jangan kadip. Ini momen gilanya. Sistem ngumumin kalau tanker itu tewas seketika, bikin partnernya shock berat. Cewek itu nggak percaya temannya mati mendadak. Seperti itu baru sadar kalau mereka udah dikepung lebih banyak lizardling yang merayap di reruntuhan. Mereka panik gila lihat jumlah monster itu dan ribut soal opsi mundur. Tapi sadar jalur kabur mereka udah diblokir total. Gazin nyesel banget ngeremehin bumian ini. Sadar jumlah monster dulu lebih dikit. Dia ngecek mereka cuma sisa 3 gulungan teleportasi buat 4 orang. Dia malah niat norbanin nyawanya sendiri biar yang lain bisa kabur. Sek maju dan nyuruh dia nyimpan gulungan itu. Alasannya simpen, gulungan kabur itu harganya mahal gila. Dan ngelarang Gazin buang nyawanya percuma-cuma demi nyelamatin dirinya dia. Paham Gazin tip orang yang rela mati demi orang lain. Si ngingetin Gazin kalau kebaikannya itu emang keren banget, tapi bisa bikin dia kelihatan bodoh. Dia nyuruh Gazin simpan aja gulungan kabur itu buat dirinya sendiri. Terus dia nanya kenapa juga mereka harus lari? Sambil jentikin jaring dengan gaya super boss. Si bilang situasi ini sama sekali nggak bahaya buat mereka. Rekan setimnya cuma nonton ragu pas set, nyiapin debuff skala besar. Skill kutukan pelemah aktif, pelan-pelan nyedot habis darah, dan mana musuh. Pertahanan jebol murni. Nurunin ketahanan fisik dan sihir monster drastis. Sebuah lingkaran sihir debuff raksasa meluas nutupin seluruh medan tempur. Nelan Party dan para lizardling itu, Gazin nonton, melongo. Ngakuin kalau semua debuff mode itu sukses mendarat sempurna. Si, yang sekarang tersenyum serius, nyuruh semua orang maju bantai sisa monsternya. Di atas area debuff yang nyala terang itu, Party langsung bentrok brutal lawan lizardling dengan sihir bertebaran. Berkat efek debuff super itu, satu anggota Party maju semangat 45, teriak nyerang. Dia nebas banyak lizardling cuma pakai serangan biasa. Kaget sama kekuatan barunya. Dia ngakak lihat betapa lemahnya monster itu sekarang. Dia mantap nyatuin tangannya, siapin trik lain, sambil nonton pertarungan dari posisi strategis. Dari atas sebuah pilar, dia santai ngingetin yang lain, biar nggak cerobon, kalau nggak mau mati konyol kayak tanker tadi. Dan mereka setuju, sambil senyum-senyum sendiri, sepuas banget lihat strateginya berjalan lancar. Dia sadar, kalian pasti ikutan senyum nih. Cuma nongkrong nyepam debuff dari belakang ngasit. Dia gila-gilaan. Dan dia mikir mending leveling gini terus. Mendadak, dia teriak awas pas serangan lain. Datang ngedekat, kilat petir kuat menyambar turun.
Tapi Gazin sigap lindungin Seth pakai barir buat nahan pukulannya. Dia nanya keadaan Seth, dan Seth makasih banget udah diselamatin. Seth langsung ngebatin kalau kelincahan Gazin itu luar biasa dan dia pasti udah capai level lebih dewa kalau aja milih kelas Rogur atau Archer. Nonton Gazin ngeluarin rentetan sihir badai, dia mikir sayang banget Gazin jadi penyihir murni. Tiba-tiba, jendela sistem ngumumin kalau si naik level, bikin dia kegirangan abis. Anggota party lain juga sorak-sorai karena semuanya minimal naik satu level penuh dari sesi perburuan maut ini. Si nyamperin mereka dan nanya apa mereka nikmatin buruannya. Dia ingat tadi mereka pada remehin dia, tapi seneng sekarang mereka puas maksimal. Satu anggota cari muka bilang dia selalu percaya sama si dan ngotot pengalaman ini ngalahin buff atau hell normal manapun. Teman lainnya ngebela si Negas, bilang dia pantang dibandingin sama player biasa karena buffer pada umumnya sering banget disepelin orang tanker cewek. Bilang ini pertama kalinya dia lihat kelas yang murni cuma fokus kasih debuff. Dia penasaran apa kelas debuffer milik si ini beneran kelas tersembunyi yang langka. Si cuma ngakak, bilang mitos. Soal kelas tersembunyi, kalau punya, dia pasti udah nongkrong di guild raksasa. Pas ditanya terang-terangan apa kelas aslinya, si jawab santai kalau ini cuma kelas unit yang bisanya ngedebuff doang. Temannya kagum banget tahu itu rank kelas unik dan nanya apa ini kelas rilisan baru. Narasi jelasin kalau semua kelas punya 4 tingkatan, normal, legendary, mythic, dan unikui. Seth sadar perubahan job keduanya bikin dia nggak bisa lihat tingkatan kelas dengan jelas. Seth panik, jangan-jangan dia udah pakai skill dewa terlalu over dan mutusin buat lebih hati-hati. Lagi, pas dia jalan ninggalin reruntuhan, Gazin lari ngejar sambil manggil namanya. Dia ngasih tumpukan kristal cahaya yang mereka kumpulin selama buruan sebagai hadiah spesial. Buatnya, jendela sistem mengidentifikasi item ini sebagai kristal cahaya tingkat rendah. Bentukan dari sisa energi siluman ular petir. Sekaget sama jumlahnya yang melimpah. Tapi Gazin jelasin mereka selalu ngasih semua loot gitu ke buffer karena mereka berburu dengan nyaman berkat. Dia terima alasan itu, Sik bersyukur ambil kristalnya. Pas dia ngambil, Gazin tiba-tiba genggam tangannya, bikin dia kaget jantungan. Sambil pegang tangannya, Gazin nanya ceria, apa dia mau terus buru bareng dan lanjut bantu party mereka. Padahal dalam hati si protes katanya dia cuma disuruh ambil hadiah doang. Si senyum tipis, mutusin sesuatu di kepalanya. Sek akhirnya setuju lanjut berburu bareng party itu. Bikin Gaserin dan yang lain kegirangan, nonton timnya pesta pora, si cuma diam dan merenung. Si nerima kalau hidup sebagai petualang biasa buat sementara itu nggak masalah sambil terus debat sama Hamjin. Seminggu berlalu sejak Sei gabung, dan mereka nyelesain hari lain di tempat istirahat petualang. Habis saling puji kerja keras mereka, party mutusin buat kumpul dan berburu lagi besok. Seth ngerasa nggak ada kejadian besar akhir-akhir ini dibandingin misi Berman kemarin. Dia ngebatin kalau levelingnya aman sentosa, berhasil buka skill tambahan baru. Dan merasa lumayan puas sama pencapaiannya. Hamji nanya apa Seth bakal balik ke dunia sana hari ini. Dan Seth dia pakai skill barunya, biar nggak mubazir. Seth ngeluarin kristal cahaya yang dia dapat dari berburu buat dipakai, dia langsung aktifin skill penyerapan atribut baru ketumpukan kristal itu. Seth nyerap energi cahaya dari kristal tingkat rendah, nambahin sedikit ketahanan cahayanya. Dia jelasin kalau setelah capai level 35, dia dapat skill support penyerapan atribut. Skill ini bikin dia bisa nyerap energi elemen, ningkatin resistensi dan berpotensi nguatin kemampuan lainnya pakai cahaya. Yang udah setengah terserap, dia nganalisa meski kelihatannya cuma naikin resistensi. Penyerapan yang cukup juga bisa ningkatin skill lain. Sek ngeluh dia nggak tahu seberapa banyak energi yang. Dan sampai sini dulu cerita kita. Sek penasaran butuh berapa energi buat upgrade skill, dan mutusin buat berhenti party. Pas ngecek statusnya, Sek lihat dia udah capai level 44 dan tinggal sisa 1 level lagi. Dia berencana mengambil skill baru besok. Si tiba-tiba teringat saat Gazin pertama kali mengajaknya berburu. Dulu dia mengiyakan dengan canggung, dan sekarang dia bingung harus berbuat apa. Soal Gazin, jadi dia menunda keputusannya sampai naik level, lalu tak sengaja menindih Hamji. Pagi berikutnya menyingsing di atas benteng tua. Si berjalan keluar,
Penasaran, apakah semua orang sudah berkumpul? Bayangkan kamu bangun, dan tiba-tiba dikepung massa. Pagi ini, Si dan Hamji shock melihat kerumunan gila di reruntuhan. Sampai seseorang berteriak mengenalinya sebagai sang master debuff. Puluhan orang serentak memohon agar Si masuk party mereka, malah berdebat siapa yang duluan antre. Massa mengepungnya, meneriakkan tawaran uang dan undangan party, membuat Si panik parah. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik pergelangan Si. Gazin menyeretnya menjauh dengan skill gerakan secepat kilat. Sambil berlari, Si baru sadar itu Gazin yang menyuruhnya berpegangan erat sambil menyiapkan item sihir. Dia mengaktifkan sepasang gulungan teleportasi di tangannya. Gulungan itu menciptakan pilar cahaya untuk mengiring mereka ke lokasi yang sudah diatur. Sinar teleportasi menghantam tanah, dan boom mereka lenyap tanpa jejak. Gazin curhat kalau dia masih belum terbiasa dengan sensasi teleportasi ini. Mereka tiba di tempat party mereka pertama kali berburu. Gazin sengaja mengatur titik pulangnya ke sini, sementara Si yang pusing. Bertanya apa yang sedang terjadi, Gazin malah menyuruhnya melihat layar yang dia tunjukkan. Si shock melihat video viral tentang Master Debuff di reruntuhan Soka, penuh komentar yang memuji aksinya dan berspekulasi soal kelas tersembunyi. Gazin menjelaskan video berburu mereka viral di internet. Kemungkinan besar direkam diam-diam oleh anggota party mereka sendiri. Si pun sadar pelakunya adalah rekan setim yang menghilang dari video itu. Gazin membenarkan orang itu kabur dari party, mereka pindah area, lalu mengunggahnya. Si benar-benar hancur karena ditusuk dari belakang oleh orang yang pura-pura menghormatinya. Dia teringat masa-masa indah dengan mantan rekan guildnya dulu. Tapi memori itu berubah saat temannya berubah beringas di pertempuran. Ingatan itu cuma membawa perasaan sakit. Bagi Si, Gazin minta maaf karena memaksanya masuk party. Tapi Si bilang ini bukan salahnya dan menyalahkan si pengkhianat. Dia juga berterima kasih karena Gazin menyelamatkannya saat ditanya rencananya ke depan. Si bilang dia mau naik satu level lagi lalu pergi dari area ini gara-gara rumor itu. Gazin diam-diam bereaksi frustrasi dan cemas. Dia spontan memanggil Si yang baru saja melangkah pergi. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Wajahnya merona, tapi mantap. Gazin memintanya membentuk party berdua saja. Sambil jalan, dia sadar area ini dulunya selalu dipenuhi oleh banyak monster, tapi sekarang anehnya sepi banget. Dia menebak debuff gila milik Si pasti sudah menghabisi semuanya, bikin cowok itu salah tingkah. Dalam hati, Si merasa sangat canggung karena harus berduaan saja di party bersamanya. Kecanggungan ini makin parah karena Gazin sempat kesal tadi dan dia mikir mending main solo saja. Tapi, melihat senyum cerah Gazin, dia terpaksa mengakui. Dalam hati dia nggak sanggup menolak permintaannya. Hamji mulai menggodasi soal chemistry di antara mereka berdua. Hamji nyerocos soal koneksi asmara yang bikin panas. Si pun langsung memarahi Hamji yang terus bercanda kalau si ini cuma pakai di game tapi lemot soal cewek. Hamji bersorak senang karena merasa sebentar lagi bakal dapat skill pertamanya. Si baru sadar saat levelnya naik. Hamji juga bisa membuka skill, jadi dia semangat mengecek skill apa itu. Gazin kaget melihat Hamji dapat skill pet. Karena skill macam itu super langka dan biasanya cuma buat pet tingkat atas. Pet. Hamji langsung protes keras dipanggil pet, bikin Gazin kebingungan. Hamji dengan sombongnya deklarasi kalau dia ini roh hutan agung yang bikin kontrak setara dengan Si. Bukan sekadar peliharaan biasa. Tentu saja Gazin minta maaf, mengira dia cuma pet karena terus memanggil Si master. Lalu bercanda soal panggilan itu sebagai istilah bisnis. Si cuma bisa melongo melihat kelakuan mereka. Gazin lalu bertanya, apa dia boleh memanggil Si dengan nama panggilan Hamji juga benar-benar kocak. Si yang penasaran, akhirnya bertanya kenapa Gazin bersikap sangat baik padanya. Apa murni karena dia debuffer kuat? Dan Gazin bilang itu cuma sebagian alasannya. Dengan nada menggoda dia bilang, pertama-tama karena Si itu tampan. Si langsung shock berat. Gazin tertawa ngakak, bilang Si ternyata lebih polos dari dugaannya. Gazin jujur awalnya, dia memang mendekatinya demi kemampuan debuffnya. Tapi sekarang ada alasan lain, secara pribadi dia mulai tertarik padanya. Gazin menegaskan dia peduli bukan karena gelar Master Debuff, tapi murni sebagai gambar bernama Si sendiri. Si merendar dan bilang dia bukan orang hebat,
Tapi Gazin membalas, walau nggak hebat, dia tetap orang baik. Gazin bilang dia menyadari ini selama mengamati cara si bermain selama seminggu terakhir. Dia ingat gimana si selalu memantau debuff dan posisi tim dengan peduli. Dia juga ingat ketelitian si mengatur ramuan dan perlengkapan semua orang. Gazin berkomentar, dia belum pernah melihat buffer sepeduli itu pada timnya. Sementara si merasa kebiasaan itu sisa-sisa saat jadi ketua guild dulu. Karena itulah Gazin jadi sangat penasaran dengan sifat asli sini. Dunia nyata si paham, tapi meminta Gazin gak perlu penasaran soal dirinya. Dia baru saja mau membongkar sesuatu tentang dirinya, ketika tiba-tiba boom. Tanah runtuh seketika. Lantai itu hancur berantakan. Bikin kalian jantungan juga kan? Si dan Hamji terjatuh bebas bersama hujan batu ke arah Gazin. Di udara, si panik total. Gazin menjerit memanggil nama si di tengah reruntuhan parah ini. Reruntuhan menghantam lantai dengan brutal. Sistem melaporkan si terkena stun beberapa detik. Begitu sadar, dia langsung berteriak kaget parah. Dia baru sadar sempat terkena stun akibat benturan dan takjub melihat kawah raksasa di sana. Gazin mengecek kondisi si. Meski babak belur, Gazin dan Hamji menghampirinya. Hamji malah meledek si lemah karena pingsan. Si panik melihat bahu Gazin yang terluka parah. Tapi cewek itu menganggapnya luka kecil. Hamji ingat, saat jatuh tadi, Gazin melindunginya dan menahan semua puing-puing itu sendirian. Merasa sangat bersalah karena jadi beban. Si meminta maaf, tapi Gazin bilang santai saja karena efek ramuan sedang menyembuhkannya. Gazin menunjuk sesuatu di depan dan bertanya, apa sih melihatnya? Ternyata mereka malah nyasar ke dalam laboratorium bawah tanah sekte Uzri di bawah Sahoka. Gazin setuju sekte ini terdengar asing, tapi suasananya jelas mencurigakan. Mereka menemukan banyak sekali mayat prajurit dan monster kadal, dan menyimpulkan kalau wabah monster kadal sebelumnya pasti berhubungan dengan lab ini. Gazin mencatat dunia ini sama sekali nggak pernah diketahui ada di reruntuhan Sahoka. Si akhirnya mengambil kesimpulan kalau mereka menemukan dunia tersembunyi. Dia tahu betul dunia rahasia adalah area khusus dengan monster dan misi epik sekelas Raja Goblin, super kegirangan. Si yakin dunia gila ini pasti menyimpan hadiah spesial, bikin matanya berbinar-binar sampai Gazin geleng-geleng kepala. Gazin khawatir apa mereka berdua sanggup mengurus dunia sesulit ini. Tapi tiba-tiba si melihat seseorang mendekat. Seorang pria yang terluka parah berjalan pincang dari lorong lalu ambruk. Si dan Gazin langsung waspada maksimal. Pria itu menenggak ramuan merah untuk memulihkan diri. Setelah berterima kasih sudah diselamatkan, dia langsung ditanya oleh si tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengaku sebagai bagian dari kelompok rahasia Guardian yang diutus menghancurkan sekte jahat Oze di reruntuhan Sahoku. Sayangnya, para anggota sekte itu jauh lebih kuat dari perkiraan. Memaksanya kabur. Dengan putus asa, dia memohon pada si satu-satunya harapannya untuk menghentikan konspirasi sekte Oze. Si langsung sadar ini adalah misi tersembunyi. Lalu bertanya bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Guardian itu menyuruh mereka menghancurkan 5 bola energi di lab penelitian sekte, memperingatkan bahwa bencana akan bangkit jika gagal. Tapi belum sempat bergerak, para pemuja Oze memergoki mereka dan langsung mengejar. Si bersiap tempur, menyuruh Gazin menjaga sang Guardian, sementara dia melawan sekte itu sendirian. Gazin protes, merasa debusi saja nggak bakal cukup, tapi si bersikeras bertanggung jawab penuh atas lukanya dan meminta satu kebaikan. Dia meminta Gazin berjanji untuk nggak pernah merekam atau memfotonya lagi agar mimpi buruk tadi nggak terulang. Si juga menyuruhnya berjanji untuk tidak menyebarkan info apapun tentang dunia ini. Dengan mata menyala ungu terang, si fokus penuh ke depan. Boom. Dia menerjang para kultis dengan mudah mementalkan mereka pakai kekuatan yang luar biasa. Nah, pastikan kalian tonton sampai habis. Dengan mantap, si bersumpah menaklukkan dunia ini. Dan sistem mengonfirmasi misi menghancurkan 5 bola energi. Sini, coba kalian saksikan momen epik ini bersamaku. Si menghantam musuh dengan satu pukulan telak. Kultus yang terluka sadar si bukan penjaga dan bertanya apakah dia petualang. Tapi si hanya menuntut lokasi lab, berjanji mengampuninya jika dia mau menjawab. Tapi si fanatik itu sombong,
mengoceh kalau pengikut Ozri pantang mengemis nyawa. Dia malah mengancam kalau si bakal menyesal mengincar penelitian mereka. Sisih santai mengakui kesetiaan butanya, namun dia sadar interogasi cuma buang waktu dengan ceramah sek. Menggenggam senjatanya erat, si menegaskan tidak ada niat menyiksa. Dia murni cuma mau melampiaskan stres yang menumpuk. Dia juga mengaku sudah lama tidak merasakan pertarungan memuaskan, dan badannya gatal ingin bertarung. Si Kultus jelas kebingungan. Tahan napas kalian, karena bagian ini beneran gila. Menatap korbannya dengan senyum psikopat, si menyindir sinis dan bersiap memukul. Orang itu tertawa gelap, si tanpa ragu bilang cuma ingin menghancurkan sesuatu. Ketakutan setengah mati, si Kultus langsung patuh membocorkan arah detail menuju lab penelitian. Meski begitu, si tetap memukul kepalanya sekali karena dia kesal dengan lokasi di tangan. Si menyuruh Gazin bersiap pergi. Tapi Gazin yang masih gemetar melihat kekuatan monster itu. Dengan ragu bertanya kenapa dia menyembunyikan kekuatan aslinya, si berjanji akan menjelaskan semuanya setelah misi ini selesai, memintanya menunggu. Gazin tersipu setuju. Jujur, kita juga pasti penasaran.